2536. Oku sangat ketakutan. Hanya ada satu kepala yang tersisa. Dia mundur dengan gila. Dia tidak mau menyerah. Dia masih ingin melawan. Dia berharap bantuan bisa datang. Tapi Luming melangkah satu langkah dan memblokir retretnya. Oku terlihat putus asa. Luming, jika kamu membunuhku, cepat atau lambat kamu akan mati. Zulong keras kepala dan tidak mematuhi kehendak para dewa. Ketika Tuhan menghukummu pada hari pembukaan, kalian semua akan mati. Oku meraung dan wajahnya ganas. Keitian, apa itu Keitian? Luming bertanya. Hahaha, Zulong tidak mematuhi kehendak para dewa, memblokir langit dan memutus sirkuit, dan telah pergi sampai akhir. Oke tertawa. Saat itu, wajah Luming berubah. Ini datang dengan cepat. Mata Luming berkilat, dan tombak di tangannya ditembakkan. Puff. Kali ini, Augu tidak bisa melarikan diri dan kepalanya langsung ditusuk oleh tombak liar, dan jiwanya juga dimusnahkan. Setelah membunuh Augu, Luming mengambil kembali tombak liar itu dan terbang kembali ke kandang dunia. Larangan kandang tidak bisa menghentikan Luming. Ogou, mati. Pada saat ini, orang-orang di dalam kandang sangat terkejut. Augu, tiba-tiba dibunuh oleh Luming, ini adalah orang kuat yang tak terkalahkan. Dewa seni bela diri tidak terkalahkan. Ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan, dewa perang tidak keluar, kekuatan yang tak terkalahkan hampir tidak akan mati, kecuali jika dikelilingi oleh lebih dari satu level master. Tapi sekarang, Luming membunuh seorang pria tak terkalahkan sendirian. Seperti mitos, melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri memang sangat dahsyat. Aku tidak punya waktu untuk membawamu ke dunia. Minuman Luming, lambaian tangan, tirai tipis, menutupi semua orang, dan kemudian sekejap, semua orang, ke dunia kecil. Luming, kamu ingin mati. Pada saat ini, antara langit dan bumi, terdengar raungan marah. Mendesis. Langit terbelah, sesosok muncul di udara, mengirimkan nafas yang kuat. Dia adalah raja asing. Setelah kemunculan raja alien ini, di arah lain, ruang terbelah, dan seorang raja alien muncul. Mata dua orang, penuh dengan kesempatan membunuh yang tak tertandingi. Begitu mereka tiba, mereka merasakan bahwa Oku telah terbunuh. Ini adalah setengah dewa, itu telah bertahan dari zaman kuno. Tidak banyak dewa yang lahir di seluruh keluarga dewa jahat sejak zaman kuno. Ini kerugian besar. Luming, aku akan membuatmu frustrasi. Raja alien mengaum dan menyerang Luming. Tidak ada waktu untuk perusahaan. Luming bergegas ke arah lain. Setelah melewati larangan, dia akan merobek ruang dan melarikan diri. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Luming berubah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sua. Ruang itu terbelah, tomahawk yang mengerikan, memotong ke Luming. Tombak Luming menyapu dan menghalangi kapak. Kemudian, sosok dengan sosok besar muncul. Dia adalah seorang bangsawan dari keluarga dewa jahat, bukan keluarga kerajaan. Namun, nafasnya juga mengerikan, dan dia juga orang kuat yang tak terkalahkan di level setengah dewa. Klan dewa jahat bukanlah keluarga kerajaan, sehingga dapat dibudidayakan hingga tingkat semi-dewa. Seperti keluarga dewa jahat biasa, bangsawan keluarga dewa jahat juga bisa berkultivasi menjadi semi-dewa. Klan dewa jahat, tetapi darahnya lebih murni, bakatnya lebih tinggi, dan yang kuat lebih dari yang lain. Namun, lebih sulit bagi dewa jahat biasa, dewa jahat, dan bangsawan untuk mengolah diri menjadi semi-dewa, tetapi bukannya tanpa mereka. 3 dewa mengelilingi Luming. Tapi ini belum berakhir. Di belakang Luming, ruang terbelah dan raja alien lainnya muncul. Keempat. Mata Luming bermartabat. Sua. Luming tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju langit. Tinggal. 2 raja alien bergandengan tangan untuk membunuh Luming, menghalangi jalan Luming. Ledakan, ledakan. Luming dihentikan oleh 2 raungan teror berturut-turut. Secara khusus, ada raja ras alien yang kekuatannya luar biasa dan lebih kuat dari raja lainnya. Raja alien ini, dan raja alien lainnya, terlihat sedikit berbeda. Dia memiliki kepala panjang berambut merah, sepasang sayap di belakang, dipenuhi dengan api merah. Penampilannya sangat mirip dengan Kang Duo, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar umur panjang dewa jahat. Setiap gerakan orang ini, dengan nyala api yang mengerikan, seolah membakar jalan surga. Luming diblokir, dan 2 dewa lainnya membunuh Luming pada saat bersamaan. Bersenandung. Luming dengan cepat mengacungkan senjata panjang, menahan udara di sekelilingnya. Namun, di hadapan 4 orang kuat yang tak terkalahkan, dia masih memiliki celah yang sangat besar. Pengeboman terus-menerus, biarkan tombaknya mandek, dan kemudian, sebuah serangan, menggedornya. Menyentuh. Tubuh Luming meledak dan memuntahkan darah. Sua, Sua, Sua. 4 dewa jahat dari keluarga setengah dewa membunuh Luming lagi. Melarikan diri. Saat ini, hanya ada satu kata di benak Luming, yaitu melarikan diri. Dia mengerti bahwa, 4 setengah dewa, dia sama sekali bukan lawan, meninggalkan perang, hanya jalan buntu. Tripod Dewa Jiulong.
Ketika pikiran Luming tergerak, Luming mempersembahkan korban kepada tripod 9 Dewa Naga dan menyerang dua Raja Alien. Dia mengambil kesempatan untuk menerobos pertahanan satu sama lain dan ingin melarikan diri. Luming, hari ini, kamu harus mati. Suara ketidakpedulian muncul. Kemudian, ruang terbelah, dan dua sosok muncul menyerang Luming. Dua Raja Alien lainnya. Apalagi kedua orang ini, Luming juga saling kenal. Mereka adalah dua Raja Alien yang menjaga surga Jiwyu. Mendesis. Kemudian, di arah lain, muncul Raja Alien lain, yang datang dari kota Guiksu. Ada 7 dewa. Ledakan, ledakan. Satu serangan demi satu, menuju Luming. Menghadapi begitu banyak serangan, Luming tidak bisa menghentikannya. Dia dipukuli dan terbang keluar. Seluruh tubuhnya retak dan darahnya mengalir. Dia hampir meledak. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menghancurkan kitab suci kuno, tetapi untuk pulih dari lukanya. Aku harus melarikan diri, aku akan melarikan diri. Bahkan di hadapan 7 dewa, Luming masih tenang dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Wah, wah. Di depan, pedang, tombak, menuju Luming. Di atas kepala, sebuah tomahawk, sebatang besi, mengaum ke arah Luming. Kanan, belakang, kiri, semua diserang. Blokir, blokir, blokir. Mata Luming meledak dengan cahaya terang. Kekuatan fisiknya, kekuatan cara dominasi, dan kode perang semuanya digunakan secara ekstrim. Tombak liar bergetar dan berubah menjadi serangkaian tombak yang mengejutkan, menyerang ke segala arah. Ledakan, ledakan. Lagi pula, tombak Luming tersebar, tetapi tidak cukup kuat. Mereka dikalahkan oleh para dewa dari ras lain. Luming diserang dan diterbangkan lagi, terutama oleh pedang, yang hampir memotong tubuhnya menjadi 2. Namun, vitalitasnya sangat bersemangat, ditambah dengan keabadian kitab suci kuno, dia pulih dengan cepat. Itu adalah kitab suci kuno bumi. Itu adalah kitab suci kuno bumi milik orang tua itu. Ada di tanganmu. Seorang Raja Alien berbicara dengan acuh tak acuh dan mengenali sutra kuno. Subscribe Penatua. Bahkan jika ada kitab suci kuno yang abadi. Pada masa itu, kami tidak menghancurkan Kaisar Zun, tetapi kami membunuhnya. Bunuh dia. Satu demi satu suara acuh tak acuh terdengar, 7,5 dewa dari berbagai negara menyerang Luming tanpa henti. Luming hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, kerjasama 7,5 dewa itu sangat mengerikan. Di dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dewa perang. Jika mereka menjadi dewa lain, mereka akan dihancurkan dalam sekejap saat menghadapi pengepungan 7 orang kuat di level yang sama. Luming baru saja memblokir serangan beberapa dari mereka dan dipukul lagi. Kali ini, dia terluka lebih parah. Sebagian besar tubuhnya hancur berantakan dan organ dalamnya bisa terlihat jelas. Bahkan beberapa organ dalamnya berubah menjadi abu terbang. Wajah Luming putih dan dia muntah darah. Dia akan mati. Ayo bunuh dia. Ada beberapa Raja Alien, heboh. Bakat Luming sangat luar biasa sehingga mereka semua ketakutan. Merupakan hal yang baik untuk membunuh Luming sekarang. Jika kamu ingin membunuhku, kamu belum bisa melakukannya. Tangan Luming, ada buah, langsung ditelan. Itu adalah buah kehidupan. Ledakan. Menelan buah kehidupan. Buah kehidupan seperti ledakan, berubah menjadi energi kehidupan yang tak ada habisnya dan menutupi Luming. Cedera Luming pulih dengan cepat, dan tubuhnya tumbuh sepenuhnya dalam sekejap. Ini keajaiban. Ini adalah efek dari buah kehidupan. Buah kehidupan adalah buah kehidupan di Gunung Huangquan. Zulong bersedia memberinya buah kehidupan. Raja Alien berseru dan iri. Mereka mengira buah kehidupan diberikan kepada Luming oleh Zulong. Tahukah kamu, ketika mereka memasuki Gunung Huangquan, mereka mendapat 11 buah kehidupan, tetapi tidak ada yang dibagikan. Semuanya diambil dan disempurnakan oleh leluhur alien dan leluhur yang membunuh hati. Oleh karena itu, ketika mereka melihat buah kehidupan, mereka secara alami merasa iri. Bunuh dia, keluarkan darahnya, dan itu efektif. Senleng Raja Alien membuka mulutnya dan membunuh Luming. Dia ingin membunuh Luming dan mengambil darahnya. Membunuh, membunuh, membunuh. Demigod alien lainnya juga membunuh Luming. Ayo ayo. Mata Luming menunjukkan ide gila, lukanya, di bawah buah kehidupan, hampir bagus, dia akan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dalam krisis hidup dan mati ini, dia sepertinya melihat kemacetan formula, seolah dia bisa memecahkannya kapan saja. Tombak liar besar, mekar di tangan Luming, mengeluarkan tombak cerah dan menikam 7 dewa alien. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kapan, kapan, kapan? Luming masih dikalahkan oleh tabrakan konstan antara kedua belah pihak. Dalam tabrakan tersebut, Luming mengalami kerugian besar. Namun, buah kehidupan benar-benar misterius. Khasiatnya luar biasa, tubuh dan darah Luming penuh dengan vitalitas yang kuat. Begitu Luming terluka, dia akan pulih dengan cepat. Selama dia tidak terbunuh dalam sekejap, Luming dapat pulih dengan cepat. Jadi, untuk sementara, dia menahan serangan pihak lain. Ayo ayo.
Dalam situasi putus asa ini, semangat Luming sangat terkonsentrasi, dan mencapai ekstrim dalam penggunaan formula pertempuran. Buah kehidupan terlalu kuat untuk membunuhnya. Raja Alien meraung. Kalau begitu aku akan menyempurnakannya secara menyeluruh. Raja asing, yang diselimuti api, membuka mulutnya dengan dingin. Kemudian, mata ketiganya, bersinar terang, muncul darinya sebuah panci peleburan. Kemudian, tubuh Raja Alien dengan cepat menyusut, semuanya masuk ke dalam tungku. Tungku itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan untuk melahap Luming. 6 Raja ras alien lainnya, bersama-sama, terus-menerus membombardir Luming ke tungku. Luming melawan dengan sekuat tenaga, tapi tubuhnya masih bergerak menuju tungku. Sebelum masuk, suhu yang mengerikan membuat kulit Luming terasa sakit. Ini adalah cara menyerang dan memotong yang mengerikan. Luming telah melihatnya. Pada awalnya, di bawah Gunung Suci Keluarga Dewa Jahat, Luming menantang daftar umur panjang dan melawan Kang Duo, yang terbesar kedua dalam daftar umur panjang. Kang Duo akhirnya menggunakan jurus ini. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Dan Raja Alien ini menggunakan jurus ini, dan kekuatannya lebih kuat dari Kang Duo. Rusak, rusak untukku. Luming mengaum di dalam hatinya. Pistol bergetar terus-menerus. Setiap detik, itu bergetar ratusan juta kali. Ini juga merupakan tombak padang gurun yang hebat. Itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Jika prajurit kaisar umum bergetar berkali-kali setiap detik, itu akan langsung meledak. Tiba-tiba, di antara getaran tombak, tunggangan tombak melonjak, tenda tombak, menembus kehampaan, 2 Raja Alien memukul bola balik. Luming sangat senang. Itu telah menembus kemacetan dan mencapai level baru. Luming dengan gila mendesak formula kata perang. Ledakan. Tiba-tiba, Luming merasakan raungan di tubuhnya, dan rasa perang yang tak terbatas pecah dari kedalaman tubuhnya. Kemudian, semangat juang berubah menjadi kekuatan bergulir, yang membuat kekuatan Luming melonjak dalam sekejap. Menyentuh. Begitu tombak Luming bergetar, dia berhadapan dengan Raja Alien. Tubuh Raja Alien bergetar hebat dan terlempar sejauh puluhan ribu mil. Sialan, kekuatan bertarungnya, tiba-tiba melambung tinggi. Raja-Raja Alien itu terkejut. Kekuatan tempurku. Bahkan Luming terkejut. Beberapa saat yang lalu, Luming menemukan bahwa efektivitas tempurnya telah berlipat ganda. Ya, itu adalah kekuatan tempurnya secara keseluruhan, yang berlipat ganda, sepenuhnya karena dia mendesak formula pertempuran. Perang, perang, perang. Semangat juang Luming tidak terbatas, dan tombak di hutan belantara terus melambai. Tombak jutaan mil terbang di kehampaan. Menyentuh. Abunya yang langsung dicairkan ke bumi dihembuskan oleh bumi. Bergandengan tangan, jangan berpencar, ayo pergi bersama. Raja Alien meraung. Raja Alien semua orang tidak berani membubarkan dan bersatu bersama. Setiap kali mereka bergerak, mereka semua menyerang bersama, dan kekuatan mereka melonjak. Ledakan, ledakan. Luming memblokir beberapa gerakan, tetapi hanya mundur sedikit. Ini adalah hal yang mengerikan. Sebelumnya, dia menghadapi 2 dewa, keduanya harus tertinggal, yang cukup sulit. Tapi sekarang, di hadapan begitu banyak serangan gabungan dari para dewa, dia hanya mundur. Dapat dilihat seberapa besar kekuatan tempurnya meningkat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja-raja alien ini, satu persatu, sangat terkejut hingga mereka sulit mempercayainya. Luming, monster macam apa ini? Tanpa diduga, kekuatan tempurnya melonjak dalam perang. Kuncinya adalah mereka tidak menemukan bahwa pencapaian Luming telah berhasil. Prestasinya tidak menembus, hanya gelombang sederhana dalam kekuatan tempur. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Dengan raungan, Raja Alien, yang berubah menjadi panci peleburan, berubah menjadi bentuk aslinya dan bergegas keluar dari tanah untuk bergabung dengan 6 dewa ras alien. Matanya sangat bermartabat. Haha, aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Aku akan bertarung di lain hari. Luming tertawa dan melangkah keluar. Ruang terbelah secara langsung. Dia ingin merobek ruang itu. Subscribe Penatua. Luming ingin merobek ruang itu, tetapi dia tidak ingin membiarkan Luming pergi begitu saja. Jaga dia. Kamu harus membunuhnya. 7 dewa ras alien menyerang Luming satu demi satu. Mereka menyerang Luming dengan 7 serangan. Mereka bergabung bersama dan membunuh Luming. Cahaya dingin di mata Luming menyala, dan begitu tubuhnya bergetar, dia muncul ke arah lain. Tombak liar tersapu dan kehampaan runtuh. 7 demigod alien dengan cepat menahan serangan Luming. Namun, Luming muncul ke arah lain dan tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak melawan lusinan jurus, semi-dewa alien, Luming tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan. Ada raungan lain. Kedua belah pihak melawan satu gerakan. Tubuh Luming tiba-tiba mundur. Di belakangnya, ruang terbelah. Luming bergegas keluar angkasa dan menghilang. Brengsek. 7,5 dewa dari ras yang berbeda sangat jelek sehingga mereka sekarat, tetapi mereka tidak mengejarnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain Luming. Masalah ini harus dilaporkan kepada Kaisar. Putra Luming harus disingkirkan secepat mungkin.
Setengah dewa dari berbagai ras juga pergi dari sini satu demi satu dan pergi ke gunung suci bangsa lain. Dan Luming, bola-balik melalui kehampaan, terbang menuju langit. Tak lama kemudian, Luming datang ke medan perang di luar kedua kota itu. Sekarang, barak alien di sini telah dihancurkan, dan medan perang menjadi kosong. Dengan lambaian tangannya, Luming melihat lebih dari 1.000 orang di kandangnya di medan perang ini. Begitu orang-orang ini muncul, kepala mereka berputar. Di mana ini? Seseorang bertanya. Ini surga. Lu Mingdao. Apa? Surga? Semua orang terkejut. Ini adalah surga. Bukankah ini berarti Luming membawa mereka dari dunia jahat ke surga? Tapi bagaimana mungkin? Pesawat ulang-alik lama kosong, mereka berada di dunia kecil Luming, bagaimana bisa baik-baik saja? Luming mampu membawa mereka dari dunia dewa jahat ke dunia surga. Mereka kagum dengan cara yang begitu indah. Jadi kita, melarikan diri dari dunia yang jahat. Banyak orang memikirkan masalah ini, satu persatu gembira. Mereka telah ditahan di kandang abadi terlalu lama, dan mereka sangat bersemangat untuk keluar darinya sekarang. Luming, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mengingat kebaikan seperti ini. Jika kamu memiliki bisnis apapun di masa depan, tanyakan saja kepada aku. Aku juga. Terima kasih kepada Luming satu persatu. Kalian semua di lingkaran penjara, aku ingin memberitahumu sesuatu. Dunia penjara telah dibawa ke surga oleh nenek moyang Zulong. Kamu bisa pergi ke sana. Lu Mingdao. Dunia penjara telah dibawa ke surga. Orang-orang di lingkaran penjara juga sangat senang. Dengan cara ini, mereka dapat dipersatukan kembali dengan orang-orang di komunitas penjara. Dan, mata Luming mengarah ke satu arah. Di sana, ada lebih dari selusin kelompok alien, semuanya adalah budidaya kerajaan surga. Luming mendengar King Chang mengatakan bahwa suku-suku asing ini dipenjara di sangkar abadi karena mereka menentang invasi dewa jahat ke surga. Hadirin sekalian, aku khawatir pertempuran yang menentukan akan terjadi dalam waktu dekat. Kemana kamu pergi? Lu Mingdao. Wajah lebih dari selusin dewa jahat telah berubah dan menjadi sangat rumit. Meskipun mereka melawan dewa jahat yang menyerang surga, mereka tidak dapat membantu mereka menghadapi dewa jahat. Sebaiknya kita pergi dan mencari tempat tinggal dalam pengasingan, jauh dari yang benar dan yang salah. Keluarga dewa jahat menghela nafas. Ya, aku akan membantumu melepas pelindung segel ini. Dengan lambaian tangannya, Luming menggunakan cara dominasi dan menutupinya. Mereka yang berada di atas kerajaan surga semuanya mengenakan baju besi merah darah, yang dapat disegel dan diolah. Namun, dengan kekuatan Luming saat ini, mereka dapat dengan mudah dihilangkan. Terima kasih banyak. Lebih dari selusin orang asing mengepalkan tangan pada Luming, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kemudian, Luming melepas sisa pelindung tubuh. Di antara 1.000 orang yang tersisa, setidaknya 300 adalah pencapaian kerajaan surga. Ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Itu juga dapat berperan dalam melawan dewa-dewa jahat di masa depan. Luming membawa orang-orang ini kembali ke dunia kecil, lalu diam-diam memasuki 2 kota perbatasan, ke tempat sepi, dan melepaskan orang-orang ini. Orang-orang ini berterima kasih kepada Luming lagi dan kemudian pergi satu persatu. Orang-orang dari komunitas penjara telah pergi mencari mereka. Makhluk di surga memiliki kerabat dan teman di surga. Mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun. Ketika mereka kembali, mereka secara alami ingin mengunjungi kerabat dan teman itu. Dan Luming, sendirian kembali ke Long Huang Feng. Di puncak gunung, gunung itu disebut gunung. Sekarang kekuatan tempur telah jatuh kembali. Luming mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa penuh dengan kekuatan bertarung, tapi sekarang, dia mundur. Apakah karena formula perang? Coba lagi. Luming memikirkan formula bernas, dan kemudian mulai mendesaknya. Sebelumnya, dia membuat terobosan dalam formula perang. Kekuatan bertarungnya lebih baik dari sebelumnya, tapi tidak terlalu dibesar-besarkan. Tidak ada gunanya. Luming mengerutkan kening dan tidak menyerah. Dia terus mendesak formula pertempuran. Setelah 7 atau 8 kali berturut-turut. Ledakan. Dalam tubuh Luming, sepertinya ada kekuatan yang tak terbatas. Dia meledak sesuka hati, yang penuh dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Kekuatan bertarungnya menjadi 2 kali lipat. Apakah ada kemungkinan hal ini akan terjadi? Luming menebak. Selanjutnya, Luming terus bereksperimen dan mengeksplorasi, dan benar saja, dia menemukan bahwa ada peluang. Dia hanya dapat memicu satu keberhasilan hanya dengan menekan formula 10 kali, dan kekuatan tempurnya akan menjadi 2 kali lipat. Tingkat keberhasilannya sekitar 1/10. Namun, meski hanya 1/10, Luming sangat gembira. Untuk mencapai keadaannya saat ini, terlalu sedikit dan hampir tidak ada seni rahasia yang dapat menghasilkan kekuatan tempur. Pada saat kritis, penggandaan kekuatan tempur yang tiba-tiba sangat menakutkan. Itu bisa membalikkan keadaan dan membunuh lawan. Sama seperti kali ini di sangkar abadi, jika dia tidak memicu penggandaan kekuatan bertarung, aku khawatir dia tidak akan bisa keluar dari pengepungan 7 dewa alien. Terlebih lagi,
Luming merasa bahwa inilah alasan mengapa dia tidak terlalu mendalami penanaman formula karakter perang. Dengan pemahamannya yang lebih dalam tentang formula kata perang, aku khawatir kemungkinannya akan meningkat. Pada akhirnya, dimungkinkan untuk mencapai tingkat pemicu 100%. Setelah itu, dengan pendalaman pemahaman rumus perang, apakah akan memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dan kekuatan tempur 4 kali lipat? Luming tidak bisa tidak memikirkannya. Bahkan di alam semesta yang luas, formula pertempuran Baya sangat luar biasa. Sekali terungkap, itu akan menyebabkan persaingan tanpa akhir di antara para ahli. Sepertinya apa yang dia katakan tidak benar. Sekarang, Luming menemukan kengerian dan keheranan dari formula tersebut. Sekarang, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya bisa menerobos jalan surga. Sekarang, mari kita tutup pintunya dan serang kerajaan Kaisar Surga. Luming berbicara pada dirinya sendiri, dan menantikannya di matanya. Begitu dia menerobos Kaisar Surga, seberapa kuat dia. Subscribe Penatua. Segera, Luming mengatur barisan di puncak gunung Long Huang Feng, lalu duduk bersila dan mulai mencoba menerobos alam Kaisar Surga. Tentu saja, tidak mudah untuk memengaruhi alam Kaisar Surga. Dia pertama-tama harus menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik, dan kemudian mengkonsolidasikan sejumlah formula pertempuran sebelum dia dapat mulai menerobos. Luming jatuh ke tingkat kultivasi yang dalam. Dunia Dewa Jahat, Gunung Suci. Di puncak Gunung Suci, kekuatan yang menakutkan meledak dari langit, dan kemudian sesosok muncul di udara. Sosok ini adalah nenek moyang alien. Lihat Bapak Suci. Raja-raja dari berbagai negara memberi hormat dengan hormat. Saat ini, orang asing yang berlatih di Gunung Suci juga kaget. Satu persatu, mereka terbangun dari pintu yang tertutup dan terbang keluar Gunung Suci untuk menemui leluhur mereka. Putra Luming adalah variabel yang hebat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku hampir pulih sekarang. Saatnya turun ke langit. Ayah dari ras asing membuka mulutnya. Semoga kau mati untuk ayahmu. Semua orang asing, salut dengan hormat. Kumpulkan semua pria kuat dari keluarga kita, berangkat secara keseluruhan, dan menginjakan kaki di surga. Nenek moyang alien, beri perintah. Ya. Semua raja alien, terima perintah dengan suara keras dan pergi dari sini. Membunuh hati, meskipun kamu belum pulih sepenuhnya, kamu sudah memiliki kekuatan bertarung dewa perang. Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Luming, bocah itu, harus disingkirkan. Nenek moyang asing berbisik. Dalam Perang Dunia Pertama kandang, leluhur alien benar-benar terkejut. Penampilan Luming di luar akal sehat. Dia telah lama menyadari bahwa Luming mengontrol cara dominasi, dan dapat mengontrol cara dominasi. Bahkan di luar langit, sangat jarang dan langka yang bisa dikendalikan oleh Tian Jiao. Kemampuan Luming untuk mengendalikannya cukup mengejutkannya. Namun, kekuatan bertarung Luming bahkan lebih menakutkan, yang membuatnya gelisah. Aku akan menunggu dia untuk menyerang lagi. Tapi sekarang, kita tidak bisa menunggu. Siapa yang tahu langkah apa yang akan dicapai Luming dalam kultivasinya? Seluruh dunia dewa jahat mulai menimbulkan gelombang. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dari penutupan kebangkitan, dan kemudian menuju konvergensi 10 kota raja. Binatang aneh itu melangkah ke langit dan meraung seperti guntur. Yang kuat, bersiul melewati. 10 kota raja dari berbagai negara telah mengumpulkan banyak orang kuat untuk membentuk pasukan besar. Klan Dewa Jahat, raja dari keluarga kerajaan pertama, sedang menunggu dengan hormat di luar ruang bawah tanah. Klik. Pintu kamar rahasia terbuka, dan keluarga kerajaan klan Dewa Jahat yang sedikit lebih tua keluar. Aku akan menemui ayahku. Raja dari keluarga kerajaan pertama, memberi hormat dengan hormat segera. Orang tua dari klan Dewa Jahat adalah raja dari generasi sebelumnya dari keluarga kerajaan pertama. Dia adalah dewa setengah tua. Dia telah ditutup sejak Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Akankah kita akhirnya meluncurkan serangan umum ke surga? Raja tua itu berbisik, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak hanya keluarga kerajaan pertama yang memiliki karakter seperti itu, tetapi juga keluarga kerajaan lainnya. Semuanya adalah pensiunan raja tua, dan mereka adalah sosok yang sangat menakutkan. Mereka keluar dari celah satu demi satu saat ini. Dunia Dewa Jahat, tempat yang sunyi, di sini, ada jurang, dari atas, gelap, tidak bisa melihat apa yang ada di bawah jurang. Ini adalah area terlarang yang terkenal di dunia Dewa Jahat. Tidak ada yang berani menginjaknya. Di dasar jurang, ada sekelompok Dewa Jahat duduk bersila. Ini angka yang luar biasa, 100.000. Dewa-dewa jahat ini, aku tidak tahu sudah berapa tahun mereka duduk di sini. Mereka seperti patung batu. Ada semua jenis dewa jahat, termasuk dewa jahat biasa, dewa jahat, bangsawan dan raja. Pada saat ini, beberapa dari mereka tiba-tiba membuka mata, memancarkan cahaya terang, kesempatan membunuh yang tak tertandingi, menyebar. Sua. Kemudian, dewa jahat lainnya membuka mata mereka satu persatu, dan nafas mereka yang kuat naik ke langit, dan akhirnya berkumpul bersama untuk mengubah warna langit dan bumi.
Saat perang besar dimulai, surga harus dihancurkan, dibunuh, dibunuh, dibunuh. Suara menderu, dari jurang, dan kemudian, 100.000 dewa jahat terbang keluar dari jurang. Ini adalah pasukan teror. Itu disebut pasukan pemecah langit. Jika kamu pernah mengalami Perang Dunia Pertama di zaman dahulu, kamu pasti tahu teror tentara ini. Saat itu, surga tidak tahu berapa banyak ahli yang tewas di bawah pasukan ini. Klan Dewa Jahat, tuangkan sarangnya, banyak yang kuat. Sarang Zulong, tempat Zulong ditutup, tiba-tiba mendengar suara nyanyian naga Jingtian. Kekuatan naga yang besar menyebar dan menutupi seluruh sarang Zulong. Mengaum. Seekor naga sungguhan terbang keluar, besar dan tak terbatas, melayang di atas sarang naga leluhur. Itu adalah tubuh Zulong. Dia telah merasakan semua dewa jahat dan meninggalkan kebiasaan sebelumnya. Sarang Zulong, banyak orang kuat yang menutup, membuka mata mereka, lalu terbang keluar dari tempat tertutup dan berdiri di udara. Udara sarang naga leluhur penuh dengan orang, dan nafas mereka luar biasa dan kuat. Pertempuran terakhir yang menentukan akan datang, dan dewa-dewa jahat akan keluar untuk menyerang surga. Bunyikan genderang perang dan kirim perintah ke semua orang di Jiwi Tianyu, Wanling Tianyu dan Hunyuan Tianyu untuk kembali ke kota Liangji dan kembali ke Sucheng untuk membela klan dewa jahat. Selain itu, panggil surga, Yuan, semua orang kuat di atas kaisar untuk pergi ke dua kota perbatasan dan bergabung dengan kota Guixu. Zulong mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Ya. Semua orang memberi hormat dengan hormat, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di sini. Bang, bang, bang. Sejak hari perang, sarang naga tersebar di seluruh langit. Pertempuran yang menentukan akan datang. Di dasar sebuah danau besar, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan tiba-tiba membuka matanya dan menembus langit seperti pedang. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia menghilang di sini. Gunung berapi yang terus-menerus, panggilan burung Phoenix, berdering di seluruh langit. Sudah waktunya untuk perang di tahun-tahun pengasingan yang tak ada habisnya. Sua. Phoenix yang menyala-nyala, membubung ke atas, menghilang di langit. Sebuah gunung yang luas, ada sekelompok orang, bergegas ke langit. Sudah waktunya untuk perang dunia. Aku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Sebuah suara terdengar, sekelompok pria kuat dengan perawakan besar tertinggal di udara. Mengaum, mengaum. Lembah naga paling terkenal di dinasti Taking, suara nyanyian naga terdengar. Inilah tempat berkumpulnya keluarga naga asli, mengumpulkan sebagian besar naga asli di surga. Pada saat ini, satu persatu naga asli berputar dan terbang ke langit. Naga hitam, naga salju, naga darah, naga api, naga putih, naga biru, naga emas. Naga nyata yang berbeda berkumpul bersama untuk membentuk pasukan naga nyata dan terbang ke medan perang Guixu. Di tempat lain, harimau langit yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Sarang Phoenix, burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya terbang. Puncak kilin yang tak terhitung jumlahnya melangkah ke langit. Pada saat ini, dewa dan binatang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dinasti Taking. Medan perang yang mereka tuju adalah medan perang Guixu. Kali ini, binatang mitos bertanggung jawab atas medan perang pasar pengembalian, dan Teran bertanggung jawab atas dua kota perbatasan. Terans, tidak peduli kekuatan besar atau kecil, seperti keluarga biru, sekarang semuanya bergegas ke dua kota perbatasan bersama. Subscribe Penatua. Banyak kekuatan besar, bergegas ke dua kota perbatasan. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati surga, tidak ada yang bisa menjauh darinya. Kekalahan adalah kematian. Di surga Jiuyu, Wanling dan Hunyuan, yang kuat dalam penjelajahan surga juga mundur ke dua kota perbatasan. Bagaimanapun, dua kota perbatasan telah beroperasi selama bertahun-tahun dan telah mengukir formasi besar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus lebih santai dalam bertahan. Jika kamu ingin mempertahankan surga Jiuyu, kamu akan dikalahkan satu sama lain. Tentara surga mengumpulkan dua medan perang dan siap berperang. Sekelompok orang berdiri di kehampaan. Sekelompok orang ini, masing-masing dari mereka, adalah teror yang hebat, adalah sosok yang tak terkalahkan di alam dewa. Dulu ditutup, tapi sekarang semuanya keluar. Di depan mereka, ada dua gambar yang secara langsung dapat mencerminkan situasi medan perang Guixu dan medan perang Liangjiecheng. Disinilah mereka memerintahkan dan memantau situasi dua medan perang setiap saat. Long Huangfeng. Puan kecil masih tertutup. Apa yang harus aku lakukan? Rai bertanya pada yang lain. Ketika pertempuran yang menentukan tiba, kita harus ikut serta dalam perang. Mari tinggalkan dua orang dan lindungi Tuan Muda. Yang lain akan pergi berperang. Tanahnya sama. Itulah satu-satunya cara. Yang lainnya mengangguk. Setelah beberapa saat, sosok Long Huangfeng terbang keluar, tetapi mereka yang berada di atas kaisar akan terbang ke dua kota perbatasan, meninggalkan dua sosok di kerajaan kaisar surga di sini. Seperti Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Pao Pao, Long Cheng, Huang Ling, Huang Li dan sebagainya, semuanya bergegas ke kota Liangji. Selain itu,
kekuatan besar dan kecil kerajaan Yuan juga memobilisasi yang kuat untuk bertarung di alam surga melalui saluran kosong. Ini adalah perang yang menentukan hidup dan mati. Bahkan jika beberapa pasukan tidak ingin berpartisipasi dalam perang, tidak mungkin. Jika mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang, mereka akan disingkirkan oleh orang-orang kuat lainnya. Di udara Long Huangfeng, kilatan tiba-tiba muncul dalam bentuk Zulong. Dia memandang Luming dengan hati-hati untuk beberapa saat dan berkata dengan suara lembut, "Kita akan membuat terobosan, Luming. Aku harap kamu bisa membuat terobosan secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, bentuk tubuh Zulong menghilang, lalu muncul di luar sarang Zulong, tempat komando. Zulong, sebagai yang terkuat di surga, secara alami ingin memerintah di sini. Ada juga beberapa sosok yang berdiri dalam kehampaan. Ini semua adalah Raja Alien dan Raja Tua. Tentunya yang paling sentral adalah nenek moyang alien. Di depan mereka, ada dua gambar melayang di udara, yang juga mencerminkan dua kota perbatasan dan kota Guixu. Pada saat ini, pasukan keluarga dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya, di sepanjang lorong kosong, menuju surga. Bagian kosong yang menghubungkan dunia dewa jahat dan dunia surga sangat luas dan besar, yang dapat menampung banyak makhluk sekaligus. Kirim semua hewan asing untuk menyerang kota Guixu. Nenek moyang alien, beri perintah. Setelah perintahnya diberikan, seseorang segera menggunakan rune giok, yang berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di sini. Tentu saja, itu terlalu jauh dari surga. Tidak terlalu jauh untuk menyebarkan jade rune pada satu waktu. Tapi mereka memiliki utusan sepanjang jalan. Jade rune terbang ke utusan berikutnya. Utusan itu terus melanjutkan dan terbang ke utusan berikutnya. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama untuk berita sampai ke surga. Di sisi lain langit, ada rute transmisi serupa. Pasukan dewa jahat dibagi menjadi dua bagian, kota Guixu dan kota dengan dua perbatasan. Seiring berjalannya waktu, pasukan kedua belah pihak mendekat. Medan perang di luar kota Guixu tiba-tiba meraung seperti guntur, dan hewan aneh dari kerajaan jahat yang tak terbatas muncul dan lari ke kota Guixu. Hewan aneh semacam ini, juga memiliki 3 mata, sangat besar, sangat haus darah dan gila, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Siap. Di kota Guixu, terdengar suara. Mengaum, mengaum. Semua jenis mengaum, binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya, siap untuk pergi. Ledakan. Hewan aneh yang tak terhitung jumlahnya dari dunia dewa jahat, atau menginjak-injak tanah, atau menginjak kehampaan, membuat suara menderu dan bergegas menuju kota Guixu. Tanpa batas, benar-benar tanpa batas, tidak bisa melihat berapa banyak hewan aneh yang ada. Buka susunannya. Di kota Guixu, susunan besar bersinar, dan banyak susunan besar muncul. Tianji telah mempertahankan kota Guixu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah diatur seperti jalan besi. Ada banyak arai besar. Ada tipe pertahanan dan tipe serangan. Menyerang. Ketika dewa-dewa jahat berada dekat dengan kota Guixu agak jauh, seseorang memberi perintah. Wah, wah. Di kota Guixu, ada cahaya cemerlang yang bersinar, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk membunuh dewa jahat. Puff, puff. Selalu ada dewa jahat dan hewan lain yang dibunuh, dan daging serta darah mereka berterbangan kemana-mana. Namun, ada terlalu banyak hewan aneh di dunia dewa jahat, yang tidak ada habisnya, dan mengalir menuju kota Guixu. Hewan-hewan aneh dari klan dewa jahat ini tidak lain adalah makhluk seperti binatang bagi keluarga dewa jahat, dan mereka tidak peduli sama sekali. Namun, semakin banyak hewan liar kembali ke kota. Ledakan. Akhirnya, dewa jahat dan hewan lainnya bergegas ke dasar kota Guixu dan menghantam barisan pertahanan kota Guixu. Pada saat ini, seluruh kota Guixu bergetar hebat. Membunuh. Binatang buas kota Guixu terus-menerus menyerang dan menyerang binatang aneh itu. Pada saat yang sama, barisan serangan kota Guixu juga dimulai, dan semua jenis serangan menyerang hewan-hewan aneh ini. Sejumlah besar hewan eksotis terbunuh, tetapi monster itu sangat gila, tidak takut hidup dan mati, dan dengan panik menyerang barisan pertahanan kota Guixu. Bahkan, beberapa hewan eksotik memilih meledakkan diri. Ledakan, ledakan. Barisan pertahanan kota Guixu terus meraung dan bergetar semakin keras. Di belakang, beberapa tempat akhirnya tidak bisa menahan dan terkoyak. Sejumlah besar dewa jahat dan hewan lainnya bergegas masuk ke kota Guixu. Membunuh. Tentara binatang surgawi meraung dan membunuh hewan-hewan aneh ini. Kedua belah pihak saling bertarung dalam pertempuran singkat, dan perang sengit pecah. Saat ini, medan perang di luar dua kota, ada pasukan keluarga dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, tidak ada hewan lain, semuanya adalah anggota kuat dari keluarga dewa jahat. Tutupi matahari, tutup langit, dekat dengan para dewa. Apalagi, ada berbagai macam senjata berat untuk menghancurkan kehampaan dan melaju ke dua kota perbatasan. Siap. Di kota dua dunia, pasukan kerajaan surgawi mulai bersiap. Arai besar bersinar, semua jenis formasi pertahanan dimulai. Pasukan kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Menyerang.
Di sisi surga, mereka memimpin serangan lanjutan dan segala jenis serangan, dan terbang ke pasukan Dewa Jahat. Siapkan, pertahankan. Pasukan Dewa Jahat sama sekali berbeda dari hewan lain di alam Dewa Jahat. 100 atau 1000 dari mereka membentuk barisan pertahanan yang besar. Pada saat yang sama, mereka menggunakan senjata pertahanan untuk menahan serangan itu. Serangan di sisi surga tidak memainkan peran yang sangat penting. Ledakan. Tentara keluarga Dewa Jahat terus-menerus dekat dengan dua kota perbatasan dan tentara dunia surga, yang membatasi kematian pada keluarga Dewa Jahat. Lagi pula, ini adalah serangan jarak jauh, tidak terlalu kuat. Ledakan. Akhirnya, pasukan klan Dewa Jahat bertabrakan dengan keras di barisan pertahanan dua kota perbatasan dan mulai menyerang barisan pertahanan. Subscribe Penatua. Klan Dewa Jahat telah menginvestasikan terlalu banyak pasukan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencurahkan sarangnya. Terlebih lagi, yang terburuk adalah budidaya alam kuasi kekaisaran. Setidaknya ada puluhan juta dewa jahat di alam kaisar semu, jutaan di alam kaisar virtual, dan ratusan ribu di alam kaisar sejati. Di antara mereka, ada puluhan ribu di wilayah kaisar agung. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Terlebih lagi, dewa-dewa jahat ini, dengan kaisar agung sebagai jenderal, kaisar sejati dan kaisar virtual sebagai tulang punggung, dan kaisar semu sebagai prajurit, membentuk barisan besar, yang bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan seperti itu tidak lagi sebanding dengan kekuatan dewa jahat di masa lalu. Di masa lalu, itu hanya sebagian dari kekuatan klan dewa jahat untuk menyerang dua kota perbatasan. Sekarang, semuanya keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Barisan pertahanan di dua kota perbatasan meraung keras dan bergetar terus-menerus. Jika terus seperti ini, itu tidak akan bertahan lama. Meskipun susunan serangan di dua kota perbatasan terus-menerus menyerang dan membunuh beberapa dewa jahat, itu hanya setetes air ketika menghadapi klan dewa jahat yang tak ada habisnya. Mendesis. Beberapa formasi pertahanan terkoyak. Begitu sebuah lubang dibuka, itu akan seperti semburan air. Setelah lepas kendali, susunan pertahanan akan terus runtuh dan semakin retak. Bunuh, injak langit. Membunuh. Keluarga dewa jahat tak terbatas, terbunuh dalam barisan besar. Membunuh. Yang kuat di surga juga membunuh keluarga dewa jahat, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Namun, kedua belah pihak tidak menempatkan orang kuat di alam kaisar surga. Tian Dijing, kekuatan inti kedua belah pihak, sangat penting. Jika klan dewa jahat tidak bergerak, sisi langit tidak akan bergerak. Jika tidak, itu akan mempengaruhi situasi perang karena menghabiskan kekuatan untuk membunuh klan dewa jahat di bawah kerajaan surga. Apakah itu dua kota perbatasan atau kota Guiksu, perang menjadi semakin sengit. Akhirnya, barisan pertahanan kedua kota itu runtuh total. Yang kuat di kedua sisi, bertarung satu sama lain. Kedua belah pihak menambahkan, hampir ratusan juta pasukan bertempur. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Tembok kota dari dua kota perbatasan membentang sejauh puluhan juta mil. Mereka terjebak dalam api peperangan. Banyak orang berkelahi dan berteriak untuk membunuh langit. Darahnya penuh dengan darah. Dengan darahku, hancurkan ras alien, demi perdamaian di surga. Seorang pria parubaya di surga melolong. Dia memiliki budidaya kerajaan besar. Dia keluar dengan pedang panjang dan membelah kaisar keluarga dewa jahat menjadi dua. Di sisi lain, orang hebat itu akan dihancurkan. Ini terjadi di seluruh medan perang. Di medan perang, situasinya sangat berbeda. Setiap saat, sejumlah besar orang meninggal. Membunuh. Long Chen, Huang Li, Ouyang tak tertandingi, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Huang Li, Del. Semuanya bergabung bersama untuk membentuk barisan besar, yang menyapu dan membunuh semua dewa jahat. Mereka telah memasuki Pulau Huangquan, bertualang, sangat meningkatkan pencapaian mereka. Selama 200 tahun terakhir, mereka telah memurnikan buah kehidupan yang diberikan kepada mereka oleh Luming, dan pencapaian mereka telah meningkat pesat, mencapai puncak Kaisar Agung. Begitu banyak dari mereka bergabung bersama untuk membentuk susunan besar. Mereka tak terkalahkan. Di tempat-tempat yang mereka lewati, dewa-dewa jahat terus-menerus dibunuh. Tak lama kemudian, mereka telah membunuh ribuan dewa jahat. Dewa jahat, leluhur ras alien, dan semua raja ras alien sedang menonton. Wajah mereka tenang dan tenang. Bagi mereka, dewa jahat di bawah kaisar surga tidak akan peduli jika mereka mati lagi. Yang mereka pedulikan adalah akhirnya mereka bisa turun ke langit dan berhasil membuka langit, yang terkait dengan masa depan mereka. Terutama binatang eksotis itu, mereka tidak peduli lagi. Di medan pertempuran Guiksu, pertempuran semakin sengit. Di sini, itu adalah hewan aneh dari keluarga dewa jahat dan hewan surgawi dari surga. Hewan aneh dari klan dewa jahat sangat gila dan tidak takut mati. Mereka juga menyebabkan kerugian besar bagi para dewa dan binatang di surga. Bentuk susunan besar hewan dan dewa. Di medan perang, sebuah suara keluar. Mengaum, mengaum. Saat suara nyanyian naga menyebar, naga asli dari keluarga naga asli mulai berkumpul dan bersatu-satu sama lain untuk membentuk barisan besar, yang berubah menjadi naga asli yang mengerikan. Napasnya mengejutkan,
menyapu ke segala arah, dan membuka mulutnya dan berteriak. Sejumlah besar hewan aneh yang digantung. Pada saat yang sama, Feng Huang, Qilin, Tianhu, Seng Niu, Del. Semuanya membentuk susunan besar, dan berubah menjadi Phoenix raksasa, Qilin, Tianhu, dan seterusnya. Kekuatan mereka melonjak. Untuk sementara waktu, sejumlah besar dewa dan hewan jahat dipanen dan disembelih. Kembali ke reruntuhan dan kirim klan Jangbut raksasa. Urutan leluhur alien. Ya. Segera, seseorang menyebarkan berita. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan kota Guiksu, bumi meraung, dan ada patung besar, yang muncul di ujung langit dan bumi. Itu hanya makhluk besar dan tak tertandingi, ditutupi sisik dan sisik hitam. Di tubuh mereka, ada tentakel yang besar dan tak tertandingi, seperti tentakel gurita. Di tengah alis mereka, ada mata ketiga. Ini adalah klan Jangbut raksasa dari keluarga Dewa Jahat. Makhluk hidup semacam ini sangat langka di keluarga Dewa Jahat. Namun, setiap orang dewasa akan memiliki fisik yang luar biasa, berdiri di atas tanah dan benar-benar berdiri di atas bumi. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ada serangan seperti itu di bagian yang dijaga oleh Lomikon Titan. Ledakan, ledakan. Klan berjanggut raksasa, menginjak bumi, setiap langkah, tanah hancur berkeping-keping, retakan, bau teror, menyapu ke segala arah. Juxu, bersama dengan Zhenlong, Qilin dan Feng Huang, membentuk pertempuran besar. Biarkan pertempuran medan perang kota Guiksu lebih tragis. Dua kota perbatasan, kirim klan pembunuh di kerajaan surga. Urutan leluhur alien. Ya segera, berita itu dikirim. Di luar dua kota, satu demi satu dewa jahat bertubuh pendek tapi berlengan empat menghilang. Mereka berbaur dengan kerumunan dewa jahat dan membunuh yang kuat di surga. Dewa jahat pendek ini sangat cepat sehingga mereka terlahir sebagai pembunuh. Apalagi prestasi mereka semua ada di kerajaan surga. Saat mereka bergerak, Zulong segera menemukannya. Kirim mereka yang pandai dalam kecepatan untuk memblokir dewa jahat agar tidak membunuh mereka. Perintah Zulong. Segera, berita itu sampai ke medan perang. Sekarang giliranku, Jojo. Salah satunya ada di belakang Tiandi. Pada saat ini, gelembung bersemangat untuk memanggil bersama, bentuk tubuh berkedip, bergegas keluar. Kecepatan gelembung yang ekstrim, terburu-buru, saat berikutnya, ke medan perang. Di mana tubuhnya telah lewat, kekuatan ruang dan waktu teror diselimuti oleh beberapa dewa jahat. Tubuh dewa-dewa jahat ini sudah tua dan layu, dan akhirnya berubah menjadi kerangka, seolah-olah kehilangan umur. Wah! Tiba-tiba, cahaya pisau tiba-tiba meledak. Sebuah klan kecil, 4 dewa jahat bersenjata, dengan 4 bilah tajam di tangannya, memotong gelembung, mencapai titik ekstrim. Yang kuat di level yang sama tidak bisa mengimbangi dewa jahat. Tapi dia menabrak gelembung. Aku sudah lama menemukanmu, Jojo. Gelembungkan mulut, bentuk tubuh sekejap, untuk menghindari serangan pihak lain, lalu tiba-tiba muncul di belakang pihak lain, lambaian tangan kecil, melepas kepala pihak lain. Subscribe Penatua. Gelembung dengan mudah membunuh keluarga dewa jahat, kaisar dari klan pembunuh, tubuhnya bergoyang, dan muncul puluhan ribu mil jauhnya, sepasang tangan kecil untuk menekan. Di area di depannya, semuanya tampak diam. Mereka yang berperang melawan surga dan dewa jahat dilarang tinggal di sana. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan, yang merupakan klan dewa jahat bersenjata 4. Saat ini, wajah klan dewa jahat ini penuh dengan ekspresi ketakutan. Dia telah bersembunyi di kehampaan dan ingin membunuh orang kuat di sisi surga, tetapi dia dipaksa keluar dari kehampaan oleh gelembung, dan dia dipenjara oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak. Wah! Begitu gelembung-gelembung itu lewat, tubuh klan dewa jahat ini langsung berubah menjadi abu terbang. Wah, wah, wah. Tetapi pada saat berikutnya, ke segala arah, ada serangkaian tepi yang menakutkan, menuju gelembung untuk membunuh, kecepatannya luar biasa, kekuatannya mengerikan. Aku akan berhenti. Bentuk tubuh gelembung mundur dengan cepat, tetapi di bagian belakang, ada juga ujung yang mengerikan, memotong gelembung. Jelas, pihak lain melihat ancaman gelembung, ada beberapa master dalam kegelapan, membunuh gelembung, ingin menyingkirkan gelembung. Uff! Tubuh gelembung dipotong menjadi 2 dan kemudian diubah menjadi abu terbang untuk dihamburkan. Kemudian, beberapa dewa jahat kecil muncul di udara, beberapa bermartabat, melihat sekeliling. Klik. Tiba-tiba, ada retakan di ruang di sekitar mereka. Kemudian, ruang itu tiba-tiba berubah dan dipelintir menjadi sangkar, menutupi beberapa roh jahat kecil. Tidak, hancurkan. Satu klan dewa jahat mengaum, dan beberapa klan dewa jahat bertarung bersama. Di tangan mereka semua memegang parang yang sangat tajam. Jika kamu memotongnya sesuka hati, ruang dapat dengan mudah dipotong. Tapi mereka tidak bisa menembus ruang di bawah kain gelembung. Senjata mereka dipotong ke ruang sekitarnya, yang mengalir seperti gelombang air, tetapi segera kembali ke keadaan semula. Kembali ke waktu itu. Gelembung itu berbisik dan melambaikan tangannya terus-menerus. Napas misterius menyelimuti beberapa dewa jahat. Adegan yang luar biasa muncul.
Napas roh-roh jahat itu menurun dengan cepat, dan penampilan mereka berubah dengan cepat. Awalnya, beberapa dewa jahat tampak seperti orang parubaya, tetapi sekarang, mereka terus bertambah muda, mulai menjadi muda, dan kemudian menjadi muda. Pada saat yang sama, kultivasi mereka juga mundur. Pada awalnya, itu adalah kerajaan surga, kemudian kaisar agung, kaisar yang sebenarnya, kaisar virtual, dan akhirnya, langsung mundur ke alam bela diri Sein. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat mengerikan, yang dapat memutar waktu musuh dan kembali ke waktu ketika kultivasi mereka masih lemah. Wu Sengjing, karena gelembung, membalikkan tangan bisa membunuh. Tangan kecil gelembung menekan, beberapa tubuh klan dewa jahat berubah menjadi abu terbang. Beberapa dewa jahat di kerajaan surga terbunuh oleh gelembung. Setelah gelembung mencapai alam surga, dia menjadi semakin ajaib, dan kekuatan tempurnya semakin kuat. Yang lebih kuat di level yang sama bukanlah lawannya sama sekali. Saat ini, di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, Huang Li dan lainnya sedang dalam krisis. Mereka membentuk barisan besar dan terus-menerus membunuh dewa jahat, yang secara alami menarik perhatian pihak lain. Mereka punya anak-anak kecil. Cahaya pisau tajam yang mengerikan tiba-tiba memotong Huang Ling dan kekuatannya luar biasa. Tidak, itu yang kuat di kerajaan surga. Mereka menjadi pucat. Meskipun semuanya adalah pencapaian tertinggi dari kerajaan besar, mereka masih jauh dari alam surga. Mereka membentuk barisan besar, bergandengan tangan, dan perisai besar keluar dan memblokirnya di atas. Klik. Suara tajam dan keras terdengar, cahaya pisau memotong perisai itu tiba-tiba muncul retakan, dan kemudian terbuka. Mati untukku. Di luar angkasa, keluarga roh jahat kecil muncul, dengan wajah ganas dan penuh peluang membunuh. Senjata di empat lengan dipotong di Huang Ling lagi. Membunuh. Membunuh. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya meraung dengan sekuat tenaga dan menggunakan keahlian unik mereka untuk menekan bagian bawah kotak. Namun, mereka jauh dari kaisar surga. Selain itu, keluarga dewa jahat kecil ini bukanlah kaisar bintang 1 biasa, tetapi kaisar bintang 2. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ledakan terdengar tak henti-hentinya. Serangan Huang Ling dikalahkan oleh dewa jahat pendek. Cahaya pisau tajam terus memotong mereka untuk membunuh mereka. Pada saat ini, panggilan Phoenix terdengar, dan Huang Ling bermandikan api, hampir berubah menjadi Tian Huang yang abadi, dan melonjak untuk menyerang kaisar keluarga dewa jahat. Tidak baik. Long Chen, Huang Ling, Lu Xiangxiang dan lainnya, wajah mereka sangat berubah. Puff, Huang Ling terpotong, tubuhnya terbang dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Tubuhnya yang halus, hampir terpotong menjadi 2, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan lapisan nafas yang indah, tubuhnya dalam perbaikan yang cepat. Ini adalah sutra abadi. Lu Ming mendapatkan sutra keabadian kuno pada awalnya, yang merupakan jejak-jejak surga dari rasa hormat kaisar bumi. Saat kultivasinya masih lemah, Lu Ming tidak bisa mengukir atau menularkannya kepada orang lain. Namun, ketika Lu Ming keluar dari Gunung Huangquan, prestasinya sudah cukup untuk diukir. Lu Ming mengukir sutra keabadian kuno, dan muncul gelembung, dan Huang Ling, Long Chen, Lu Xiangxiang. Selama hubungan antara Lu Ming dan Lu Ming baik, Lu Ming menyebarkan sutra kuno yang abadi untuk menghadapi perang. Mereka telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan kitab suci kuno. Mereka sudah memiliki api yang dalam. Terlebih lagi, Huang Ling mengambil buah kehidupan. Di dalam darah, masih ada efek sisa dari buah kehidupan. Saat ini, meskipun dia terluka parah, dia tidak mati dan pulih dengan cepat. Ya, seorang kaisar agung, yang dipukul olehku, masih hidup. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan untukku. Klan roh jahat kecil itu, awalnya sedikit leng, dan kemudian mengungkap mesin pembunuh yang ganas, tetapi juga ke Huang Ling yang mereka bunuh. Tetapi ketika dia hendak bergerak, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak. Dia meraung, dan kemudian tubuhnya meledak menjadi abu. Sesosok muncul di belakangnya, seperti gelembung. Gelembung. Melihat gelembung itu, Lu Xiangxiang dan yang lainnya sangat gembira. Ayo bergandengan tangan. Pao Dao, lalu bergandengan tangan dengan Huang Ling, Lu Xiangxiang dan orang lain untuk berperang melawan ras lain. Di bagian lain medan perang, pertempuran bahkan lebih parah. Kecepatan klan dewa jahat pendek semacam ini terlalu cepat. Itu berkelap-kelip di tentara, dan orang-orang kuat di surga terbunuh terus-menerus. Untungnya, ada juga ahli di ranah Tiandi yang pandai dalam kecepatan dan pembunuhan. Mereka tiba tepat waktu dan saling berburu. Semua ini, Juru Mudi di kedua sisi, melihatnya. Dewa jahat, nenek moyang ras lain, raja, juga melihat pertunjukan gelembung. Ini tikus roh ruang dan waktu lainnya. Dalam Perang Dunia Pertama, tikus roh ruang waktu menyebabkan kerugian besar bagi pasukan kita. Raja pertama berbicara, suaranya dingin. Untungnya, tikus roh ruang dan waktu ini belum mencapai puncaknya dan kekuatannya belum kuat. Raja lain berkata, "Subscribe Penatua."
Beberapa raja asing berdiskusi, mereka dapat mengingat dengan jelas bahwa Perang Dunia kuno, tikus roh ruang waktu adalah betapa sulitnya. Pada saat itu, tikus roh ruang waktu hanyalah budidaya Kaisar Puncak Surga. Namun, secara umum, Kaisar Puncak bukanlah lawannya sama sekali. Bahkan jika dia adalah seorang dewa, akan sulit untuk membunuhnya. Kemampuan menyelamatkan nyawa tikus roh ruang waktu terlalu kuat, mereka akhirnya menggunakan beberapa dewa, baru kemudian membunuh tikus roh ruang waktu itu. Sekarang, kultivasi gelembung belum mencapai puncaknya, untuk membuat mereka bernapas lega. Tikus spatiotemporal adalah salah satu dari sedikit ras dari luar di dunia. Mereka berasal dari latar belakang yang sangat besar dan menakjubkan. Mereka tidak memberikan potensi penuh mereka. Jika tidak, itu akan menjadi lebih menakutkan. Biarkan kerajaan surga, semua di atas panggung, tikus roh ruang dan waktu ini, aku ingin hidup. Saat ini, leluhur asing membuka mulutnya. Ya. Seseorang mengambil pesanan, berita itu keluar. Tiba-tiba, tidak peduli medan perang Guixu atau medan perang Liang Jiecheng, kaisar kuat dari klan Dewa Jahat mulai berangkat. Kota Guixu, dua kota perbatasan, 5.000 dewa jahat masing-masing bertarung, terbang menuju medan perang, momentum, bumi berguncang. Itu adalah kaisar surga. Ada 5.000 kaisar surgawi di setiap medan perang. Apa konsepnya? Klan Dewa Jahat telah terakumulasi selama bertahun-tahun sebelum ada begitu banyak alam kaisar langit. Di sebelah sarang naga leluhur. Keluarga Dewa Jahat, kaisar surga, telah dikirim, sehingga kaisar surga akan berperang. Zulong memberi perintah. Perintah itu dengan cepat diteruskan. Tiba-tiba, hampir semua orang kuat di kerajaan surga berperang. Kota Guixu, hampir semuanya adalah hewan yang kuat. Mereka menginjak-injak kehampaan dan membunuh kaisar Dewa Jahat. Kedua sisi surga, di kedalaman langit, melancarkan perang yang lebih tragis. Di sisi surga, jumlah orang kuat yang berlatih di sarang naga leluhur sangat mencengangkan, terutama binatang buas Tuhan. Lagi pula, Zulong adalah naga sungguhan. Oleh karena itu, di sisi surga, kekuatan binatang itu masih lebih kuat. Namun, kemudian, Terran mengajak komunitas penjara kota untuk bergabung, kekuatannya melonjak. Oleh karena itu, medan pertempuran dari dua kota perbatasan adalah upaya bersama dari orang kuat Terrans dan orang kuat dunia penjara kota. Di medan pertempuran Liang Jiecheng, semua kaisar surgawi Terran juga pergi berperang. Di udara di atas medan perang, mereka bertarung sengit dengan kaisar langit dari klan Dewa Jahat. Langit dan bumi hancur dan matahari dan bulan tidak cerah. Ini adalah pembunuhan berdarah, medan perang, seolah-olah ke api penyucian. Ini adalah pertempuran yang sangat menentukan, yang menentukan nasib satu pihak. Tidak ada yang akan berhati lembut dan tidak ada yang akan menjaga tangannya. Kita semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh lawan. Di pasukan Kaisar Surga, ada banyak tokoh Luming yang akrab. Heng Yu Tiandi, Liu Sentianzun, orang kuat budaya Archean, Lei Yi, Tui, Del. Membunuh. Seorang pria tua dengan rambut putih berteriak. Dia berlumuran darah dan bertarung dengan klan Dewa Jahat yang tinggi. Orang tua ini, jika Luming ada di sini, pasti akan mengenalinya sebagai leluhur keluarga biru, Kaisar Langit Bintang 4. Namun, kultivasi klan Dewa Jahat yang berperang melawannya sama sekali tidak lemah. Mereka bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Puff. Pada akhirnya, leluhur tua dari keluarga biru menghancurkan kepala keluarga Dewa Jahat, tetapi sebelum keluarga Dewa Jahat mati, dia juga mencoba memotong kapak dan membelah leluhur tua dari keluarga biru menjadi dua. Mati bersama. Air satu. Di sisi lain, Lei Yi mengaum, Su Yi, terbunuh, dan Sheng Sheng diledakkan di udara oleh keluarga kerajaan klan Dewa Jahat. Sekelompok boneka, mati. Keluarga kerajaan Dewa Jahat sangat kuat dan memiliki kultivasi Kaisar Bintang 5. Dia akan membunuh Lei Yi dan keluarganya. Tiba-tiba, pedang melintas. Tubuh keluarga kerajaan klan Dewa Jahat kaku di sana. Kemudian, dengan satu sentuhan, itu terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh di tempat. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin muncul. Xuan Luo. Lei mengenali pria itu. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai leluhur Xuan Feng dan Xuan Xiang. Jelas, sekarang dia telah pulih dari cederanya, dia memiliki kultivasi tertinggi dari Kaisar Surga. Wajah Xuan Luo dingin, dan dia maju untuk membunuhnya. Namun, puncak dari keluarga Dewa Jahat, Kaisar Surga menatapnya, dan keduanya bertarung bersama. Ada orang jatuh. Kaisar Surga, Kaisar Agung, biasanya merupakan pihak yang kuat, tetapi sekarang, tidak ada gunanya uang, terus berjuang sampai mati. Nenek moyang bangsa lain, seperti Zulong dan lainnya, semuanya menatap gambar di depan mereka dan selalu memperhatikan medan perang. Tuan, aku khawatir pasukan yang sama akan ditempatkan di medan perang Guixu dan dua medan perang Jiecheng. Aku pikir pihak lain akan melakukan tipuan di satu medan perang, menyerang salah satu medan perang dengan kekuatan utama yang sebenarnya, dan kemudian mengalahkan masing-masing. Lainnya. Seorang dewa menyarankan kepada Zulong. Ya, kurasa begitu,
Tapi aku tidak tahu medan perang mana yang mereka anggap sebagai target serangan utama mereka. Zulong mengangguk. Wajah mereka bermartabat, karena mereka tahu bahwa kekuatan utama klan Dewa Jahat belum mengambil tindakan. Para dewa, dan di zaman kuno, pasukan teror, Legiun Langit yang hancur. Legiun ini, yang konon telah menembus surga, sangat menakutkan. Terlebih lagi, baik leluhur alien maupun leluhur pembunuh tidak melakukan apapun. Pertempuran ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Perang berlanjut. Dalam sekejap mata, itu adalah pertempuran sengit selama setengah jam. Dunia jahat. Kalian bersembilan, bersama-sama, serang medan perang kota Guixu, dan pimpin ke kelompok dewa di surga. Mata nenek moyang ras alien, lihatlah raja-raja alien itu. Namun, dia melihat raja saat ini, kecuali raja pertama. Ya. 9 raja menerima perintah, lalu merobek kehampaan dan bergegas ke medan perang Guixu. Medan perang Guixu, di darat atau di ketinggian rendah, adalah medan perang di bawah Kaisar Surga. Ras paling kuat, seperti Zhenlong, Feng Huang, dan Qilin, membentuk formasi besar untuk melawan janggut raksasa di pihak lain. Kedua belah pihak berjuang keras. Di ketinggian, itu adalah medan perang Kaisar Surga. Mendesis. Tiba-tiba, ruang terbelah, cahaya pedang yang mengerikan, dipotong ke garis pertempuran naga asli. Susunan pertarungan naga sungguhan, setidaknya 10.000 naga sungguhan membentuk formasi besar, menjadi naga sungguhan yang sangat besar, melawan susu raksasa. Saat ini, cahaya pedang terputus, yang membuat wajah naga asli sangat berubah. Mengaum. 10.000 naga sungguhan meraung dan membentuk barisan besar. Cakar naga besar terulur dan menggenggam cahaya pedang. Ledakan. Dengan raungan yang mengerikan, cakar naga besar itu langsung terpotong, dan ratusan naga asli yang meletakkan cakar naga ini terbunuh sekaligus. Seluruh formasi juga bubar, puluhan ribu naga sungguhan mundur, dan banyak dari mereka memuntahkan darah. Mendesis. Ruang terbelah, sesosok muncul, pedang genggam, kepala mengenakan mahkota, memancarkan nafas yang menakutkan. Tidak, itu raja dari sisi lain. Wajah banyak orang menjadi liar. Membunuh. Raja Dewa Jahat sangat acuh tak acuh, memegang pedang, dan sekali lagi membunuh puluhan ribu naga sungguhan. Lawanmu, ini aku. Di kejauhan terdengar suara gemuruh. Kemudian, cakar naga emas, besar dan tak tertandingi, tiba-tiba muncul dan mencengkeram Raja Ras Alien. Raja Ras Alien memotong dengan satu pedang, dan bertabrakan dengan cakar naga emas, dan kehampaan terus-menerus pecah. Pada saat berikutnya, seekor naga emas muncul di udara, yang juga mengeluarkan nafas teror. Itu tidak lebih lemah dari Raja Ras Alien. Subscribe Penatua. Raja Naga Emas. Raja Acuh Tak Acuh. Naga asli emas ini adalah raja dari keluarga naga asli. Raja Naga Suci Emas, keberadaan setengah dewa, adalah yang terkuat di antara naga asli kecuali naga leluhur. Lebih baik dari Kowloon tua. Dalam keluarga binatang mitos, bukan 10 besar binatang perang yang terkuat. Masih ada beberapa yang bisa menyamai atau bahkan melampaui 10 besar. Misalnya, Raja Naga Emas, Kaisar Tianhu dan sebagainya. Alasan mengapa 10 binatang perang teratas begitu terkenal adalah karena mereka istimewa. 10 binatang perang teratas hampir berasal dari variasi, seperti Jiulong, 9 singa emas, dan hanya ada satu di langit dan bumi. Setiap bakat luar biasa, sehingga reputasinya begitu terkenal. Raja Naga Emas, matanya acuh tak acuh, bunuh aku begitu banyak orang naga, aku mencabik-cabikmu. Raja Naga Emas meraung dan menyerbu Raja Alien dan bertarung sengit dengan pihak lain. Raja Naga Emas, berapa banyak dari kita yang bisa kamu blokir? Suara dingin terdengar, tidak jauh, kehampaan bergetar, Raja Alien lain muncul, nafas yang kuat, menuju penindasan Raja Naga Emas. Benarkah? Apa menurutmu surgaku sepi? Suara tajam terdengar. Ruang terbelah, besar tak tertandingi, ditutupi dengan nyala api merah Phoenix, terbang keluar. Mengaum. Raungan, di sisi lain, seekor harimau raksasa sebesar gunung muncul, penuh dengan semangat ganas, napas teror yang tak tertandingi. Ini dia, harimau tua. Ada cibiran di sudut mulut Raja Alien itu. Selamat datang. Mereka tidak mati di Perang Dunia Kuno kali ini, mereka akan mati. Suara ketidakpedulian terdengar, di depan Raja Alien, sederet sosok muncul. Sebanyak 8 sosok, ditambah Raja Naga Emas Perang, total 9 orang, masing-masing memakai mahkota, momentum bumi bergetar. 9 raja asing berkumpul bersama, dalam jarak jutaan mil, tidak ada yang berani mendekati kecuali Kaisar Harimau Surga dan Raja Phoenix tua. Mereka yang berkelahi dan berkelahi jauh dari daerah ini secara sadar. Ini, bisa menjadi kuat tak terkalahkan, begitu dimulai, akan mengguncang bumi, hampir terguling, akan hancur berkeping-keping. Aku tidak menyangka kalian 9 raja berkumpul bersama. Kaisar Harimau Surga memiliki wajah yang sangat bermartabat. Kenapa, hanya ada kalian bertiga di surga? Hari ini, kami akan menyelesaikanmu secara menyeluruh.
Seorang Raja Alien sangat cemas dan membunuh Raja Phoenix tua secara langsung. Kemudian, Raja Alien lainnya juga mulai bertarung dengan Kaisar Tianhu. Namun, ada 6 Raja Alien di tempat kejadian. Hei, sepertinya orang-orang di surga itu belum datang, jadi kita harus menyelesaikan ketiga hewan ini dulu dan membawa mereka kembali untuk minum anggur. Seorang Raja Alien yang tinggi, rambut ungu terbang, langsung menyerang dengan gerakan yang mengerikan, membunuh Kaisar Surga Harimau. Dia ingin bekerja dengan Raja Alien lain untuk menyelesaikan masalah Kaisar Tianhu terlebih dahulu. Tapi saat ini, sebuah tombak menembus kehampaan dan membunuh Raja Alien. Begitu wajah Raja Alien berubah, dia hanya bisa mengubah gerakannya di tengah jalan untuk memblokir tombak. Ledakan. Kekosongan meledak, tombak bergetar, dan seorang pria hebat berbaju zirah keluar dari kehampaan yang gelap, dan napasnya sangat kencang. 5 elemen, pencapaianmu. Raja Alien terkejut. Pria berbaju zirah ini adalah Kirin 5 elemen, salah satu dari 10 monster petarung teratas. Awalnya, dia adalah kultivasi dari Kaisar tertinggi surga, tetapi sekarang dia adalah dewa sejati. Terkejut, membunuhmu hari ini. 5 elemen unicorn, sangat kuat. Bunuh aku, hahaha, bagaimana jika kamu sendirian, tidak mati? Raja Alien itu tertawa. Tambahkan aku. Raungan, di kejauhan, seekor singa emas besar bergegas datang, 9 kepala melolong, napas teror, kekaguman juga merupakan penanaman alam setengah dewa. Haha, King Chang, sepertinya kamu juga telah menerobos. Sebuah tawa, seekor sapi raksasa, muncul, nafas yang marah. Di samping sapi raksasa, diikuti oleh seorang pria parubaya, adalah ulat sutra iblis 9 kehidupan. Nafas mereka, semuanya mencapai keadaan setengah dewa. Bagaimana mungkin? Bagaimana kultivasimu bisa mencapai keadaan setengah dewa? Brengsek. Beberapa Raja Alien, semuanya, berseru tak percaya. Pertama unicorn 5 elemen, lalu 9 singa kuning, lalu Titan, Longicon, ulat sutra iblis 9 kehidupan, semuanya adalah dewa. Kamu tahu, mereka dulunya adalah puncak surga. Sepertinya satu langkah menjauh dari setengah dewa, tetapi langkah ini sangat sulit untuk dilintasi. Demigod juga membawa kata Tuhan dan menyalakan gumpalan api dewa, yang benar-benar melangkah ke tingkat lain, tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan arti yang sama sekali berbeda. Antara langit dan bumi, puncak surga tidak sedikit, tetapi jumlah dewa sangat kecil. Jika itu adalah terobosan, itu akan dikatakan di masa lalu, tetapi sekarang, 5 elemen Kirin, King Chang, Titan, Longicon, dan 9 ulat sutra iblis kehidupan semuanya telah menembus, yang mengejutkan. Pantas saja Raja-Raja Alien ini begitu terkejut. Dulu, mengandalkan kultivasi tidak terlalu kuat. Sekarang, mari kita perang duniai. King Chang meraung, 9 kepala singa meraung, membunuh Raja Ras Alien. Pada saat yang sama, Titan Longicon dan ulat sutra 9 nyawa juga membunuh seorang Raja Alien. Dari 9 Raja Alien, 7 memiliki saingan. Ada 2 yang tersisa. Ayo pergi dulu dan bunuh mereka bersama. 2 Raja Ras Alien yang tersisa memiliki cahaya dingin di mata mereka. Mereka baru saja akan bergerak. Mereka bergandengan tangan untuk membunuh ulat sutra iblis 9 nyawa. Pada saat ini, kehampaan meledak di kejauhan, dan sebuah gunung besar tiba-tiba meledak dari kehampaan, besar, dan menekan ke arah klan berjanggut raksasa. Meskipun klan janggut raksasa sangat kuat, masih sulit untuk melawan gunung ini. Itu langsung digoreng menjadi daging dan lumpur oleh gunung. Wah! Di atas klan janggut raksasa lainnya, sebuah pedang tiba-tiba terpotong, dan klan janggut raksasa itu terpotong menjadi 2. Dalam sekejap, 2 klan berjanggut raksasa yang kuat terbunuh. Siapa menyelinap di sana? Mencari kematian. Kedua Raja Alien itu sangat marah. Klan Jutsu adalah senjata perang. Masing-masing sangat kuat, tetapi jumlahnya sangat kecil. Sekarang 2 dari mereka telah terbunuh sekaligus, dan Raja Ras lain berdarah di dalam hatinya. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu menembak pada saat yang sama, mengulurkan 2 tangan besar, dan meledak ke arah kedua senjata itu. Kekosongan langsung pecah berkeping-keping. Sua, sua. Begitu kedua senjata itu disetrum, mereka menghilang. Saat berikutnya, di atas klan janggut raksasa lainnya, sebuah pedang muncul dan ditebang, dan kemudian klan janggut raksasa itu terbunuh. Sialan, cari kematian. 2 Raja Alien sangat marah, dan tubuh mereka meledak. Mereka bergandengan tangan untuk menyerang terus-menerus. Daerah itu benar-benar hancur, dan ruang itu hancur berkeping-keping. Oh, aku takut mati. Dalam kehampaan yang gelap, seorang anak laki-laki berusia 178 tahun, mengenakan jubah Tao, berteriak dan melompat-lompat untuk menghindari serangan Raja Alien. Siapa lagi kalau bukan Dandan? Bab 2545. Penyu dunia, kamu ingin mati. Sekilas 2 Raja Alien mengenali Numenon dan Dandan membunuhnya. Di sekitar Dandan, ada 5 atau 6 senjata beterbangan, semuanya adalah prajurit surgawi. Pada saat ini,
dengan dorongan tangannya, 5 atau 6 prajurit surgawi terbang ke arah dua raja alien dan bertabrakan dengan mereka. Saat kehampaan terus meledak, senjata Dandan diterbangkan kembali. Kamu kura-kura, beruntung kamu tidak mati saat itu. Kamu berani keluar dan memanggangmu hari ini. Seorang raja itu dingin. Nimabi, aku tidak bisa mengalahkanmu saat itu. Jangan berpikir kamu tidak bisa dikalahkan sekarang. Jika kamu tidak menginjak wajahmu hari ini, aku tidak akan menyebutmu Dewa Dunia. Dandan sangat marah, tubuhnya berubah dengan cepat, dan berubah menjadi kura-kura raksasa yang sangat besar. Cangkang penyu ditutupi dengan pola yang aneh. Itu adalah perubahan kuno. Nafas yang mengerikan datang dari Dandan. Demigod, bagaimana bisa? Kamu sudah menerobos. Raja alien berteriak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin 10 binatang perang yang tersisa telah menembus alam setengah dewa? Bunuh. Bunuh kamu. Dandan tertawa. Dia besar, tapi kecepatannya luar biasa. Ketika dua cakar kura-kura ditepuk, rune tak berujung tersebar dan terjalin menjadi serangan yang mengerikan. Bagaimana jika kita menerobos? Kita akan mati juga. Kedua raja alien itu menunjukkan tatapan ganas dan membunuh siang dan pada saat bersamaan. Mereka ingin bergandengan tangan untuk membunuh Dandan. Ledakan, ledakan. Deru teror pecah, kehampaan meledak, tubuh besar Dandan mundur, tetapi kedua raja alien itu juga mundur. Kedua raja ras alien itu sangat jelek sehingga mereka terkejut sampai mati. Kekuatan bertarung Dandan sangat kuat sehingga dia bisa bertarung dengan mereka pada saat yang bersamaan. Di alam semi-dewa, perbedaan kekuatan tempur secara umum tidak terlalu besar, hampir semuanya antara bosong. Hanya sedikit yang bisa lebih baik dari yang lain. Misalnya, pada masa itu, Kaisar Kekacauan Zun dan Kaisar Abadi Zun lebih unggul dari para dewa umum, tetapi mereka juga sulit bersaing dengan dua dewa itu. Di antara para dewa jahat, hanya raja dari keluarga kerajaan pertama yang memiliki kekuatan tempur untuk melawan kedua dewa tersebut. Namun, Dandan juga memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mereka tidak terkejut? Haha, itu saja. Ayo lagi. Dandan tertawa dan membunuh dua raja alien. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan sulit untuk memutuskan hasilnya. Dengan cara ini, kesembilan raja asing itu diblokir. Hahaha, baiklah. Zulong di sana, seorang pria besar tertawa. Orang lain di sisi Zulong juga tertawa dan menunjukkan kegembiraan. Benar-benar kejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Qincang, Wuxing, Titan, Longikon, dan lainnya telah melangkah ke alam dewa. Awalnya, mereka semua akan keluar untuk menghentikan Raja Alien. Dengan cara ini, mereka bisa tetap diam untuk sementara waktu dan berjaga-jaga terhadap cara lain dari ras alien. Ini sangat baik untuk mereka. Apakah ini buah kehidupan? Salah satu dari mereka berbicara. Ya, kali ini, Luming mendapat banyak buah kehidupan. Aku memberikannya padamu dan 5 elemen untuk mereka. Terlebih lagi, Luming juga memiliki sisanya di tangannya. Dia juga memberikannya kepada Titan, Jiuming, dan lainnya. Oleh karena itu, mereka memecahkan kemacetan dengan energi buah kehidupan. Jalan Zulong. Luming, terima kasih padanya kali ini. Yang lain mendesah. Dengan baik, yang lainnya mengangguk. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak yang tersisa di tangan Luming, dan hampir semuanya dikirim. Namun, orang-orang juga memahami bahwa ulat sutra iblis 9 kehidupan dan Qincang dapat menerobos. Pertama, bakat mereka luar biasa. Yang lainnya adalah mereka telah mengumpulkan terlalu banyak tahun, dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak untuk waktu yang lama, sehingga mereka dapat membuat terobosan dengan buah kehidupan. Bahkan jika ada buah kehidupan, mereka mungkin tidak dapat menembusnya. Namun, ini benar-benar kejutan bagi surga. Di sisi lain, kebalikannya benar. Raja dari keluarga kerajaan pertama, dan raja-raja tua, semuanya tampak murung. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa semua binatang perang 10 teratas menerobos alam dewa? Raja pertama meraung. Dia tidak bisa memikirkannya. Bahkan tidak berpikir tentang dia. Dia tidak tahu bahwa Luming telah diwarisi oleh penguasa Pulau Huangquan dan memperoleh banyak buah kehidupan. Jadi sekarang, wajahnya sangat suram. Rencana mereka telah terganggu. Awalnya, rencana mereka adalah menyerang medan perang Guixu dengan 9 raja alien, yang mengarah ke para dewa di surga. Kemudian, mereka dapat mengirim raja-raja tua ini untuk menyerang medan perang kota dua kerajaan dengan seluruh kekuatan mereka, menerobos 2 kota perbatasan dalam satu gerakan, dan bergegas ke wilayah surgawi Taking, untuk menstabilkan wilayah surgawi Taking. Tapi sekarang, rencana ini tidak bisa bekerja. Biarkan pasukan langit yang hancur bersiap, dan juga, kalian bergandengan tangan untuk menyerang 2 kota perbatasan. Nenek moyang ras alien memberi perintah. Ya. Raja pertama, serta raja-raja tua itu, mengangguk satu demi satu, mata mereka dipenuhi cahaya dingin, merobek ruang itu. Saat mereka pindah, Zulong mengetahuinya. Orang-orang tua dari ras alien akan bertarung. Selanjutnya terserah kamu. Zulong kepada umat manusia di sekitarnya. Bertarung sampai mati. Di sekitar Zulong,
Ada lebih dari 10 orang, yang merupakan orang-orang kuat yang terkumpul di tahun-tahun surga yang tak ada habisnya. Di antaranya tidak hanya penggarapan sistem pemerintahan, tetapi juga adanya era Taigu, Taigu Udao, Taigu Mujo dan Taigu Ti. Dan ada orang kuat di lingkaran penjara. Demigod yang sama. Mereka merobek ruang, dan saat berikutnya, mereka muncul di medan perang kedua kota. Mendesis. Tidak jauh di depan mereka, ruang terbelah satu demi satu, dan sosok-sosok itu muncul satu demi satu. Ada lebih dari 10 orang, seperti Raja Pertama dan lainnya. Kedua belah pihak saling memandang dan bertabrakan menjadi percikan yang cemerlang. Ini kalian orang tua, dalam perang dunia kuno ini, banyak orang terluka dan asal mereka rusak. Apa menurutmu kamu bisa menghentikan kami? Raja Pertama berkata dengan acuh tak acuh. Cobalah dan kamu akan tahu. Di sisi surga ini, kata seorang lelaki tua dengan pakaian rami. Bravado, coba, bergerak. Raja Pertama langsung membunuh yang kuat di surga. Langit bergerak dan membunuh dewa-dewa jahat. Ledakan, ledakan. Deru bumi hancur, kedua belah pihak bertarung bersama, terus meledak. Raja Pertama sangat kuat, dan kekuatan tempurnya jauh di atas para dewa lainnya. Namun, dia juga punya musuh. Di sisi surga, ada juga kekuatan tempur yang tidak lebih lemah darinya. Melawan kekacauan Kaisar Zun, bagaimana kamu bisa pulih ke puncak ketika kamu awalnya terluka? Raja Pertama mengaum. Dia dihadang oleh seorang pria parubaya yang tinggi dan tegak. Pria parubaya ini, bernama Kaisar Antiluan Zun, terkenal di surga pada puncaknya, dan lebih baik dari kekacauan Kaisar Zun. Namun, dalam perang dunia kuno, Kaisar Kangluan terluka. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya tertutup dari dunia luar. Menurut alasannya, cederanya tidak begitu cepat. Kalian orang tua, kamu terluka, bukan lebih baik. Kaisar Kangluan mencibir dan bertabrakan dengan Raja Pertama terus-menerus. Bab 2546. Lebih dari 10,5 dewa di alam surga bertarung sengit dengan Raja Tua dan Raja Pertama dari keluarga dewa jahat, dan sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu. Raja Tua dan Raja Pertama dari klan dewa jahat terkejut dan marah. Dalam Perang Dunia Pertama di zaman kuno, banyak orang di surga terluka pada asal-usul kehidupan mereka, seperti Kaisar Zun yang memberontak dan sebagainya. Tentu saja, beberapa Raja Tua dari klan dewa jahat terluka dalam Perang Dunia Pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, klan dewa jahat hampir menghabiskan semua bahan alami dan harta bumi jempolan, sehingga Raja Tua klan dewa jahat dapat pulih. Namun, klan dewa jahat telah menduduki seluruh dunia dewa jahat, dan ada 8 wilayah surga di surga. Dengan wilayah yang begitu luas, ada lebih banyak harta yang bisa direbut. Namun, hanya ada sepotong surga di Taking, dan bahan serta harta karun di surga sangat terbatas. Tapi sekarang, para dewa ini berada dalam kondisi puncak. Mereka tidak bisa memikirkannya. Mereka sangat ketakutan dan marah. Kali ini, banyak hal telah di luar harapan mereka. Misalnya, kura-kura dunia, Titan, Lomikon, ulat sutra 9 kehidupan, 10 binatang perang teratas ini telah melangkah ke dewa, dan dewa tua di surga semuanya telah kembali ke keadaan puncaknya, yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Jika mereka tahu, ini semua disebabkan oleh buah kehidupan yang dibawa oleh Luming dari Pulau Huangquan. Entah akan seperti apa ekspresinya. Dunia dewa jahat, wajah leluhur alien juga sangat jelek, matanya memandang ke langit, seolah melalui kehampaan yang tak berujung, untuk melihat surga yang jauh. Zulong juga melihat keluarga dewa jahat, sepertinya sedang melihat leluhur suci dari ras lain. Di mata mereka, keduanya meledak dengan cahaya terang. Zulong, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Kali ini, surga ditakdirkan untuk dihancurkan. Semua pikiranmu akan sia-sia. Nenek moyang ras alien berbicara dengan ketidakpedulian. Suaranya, sebenarnya langsung melalui kehampaan tak berujung, dari dewa jahat ke surga, ke telinga Zulong. Keterampilan semacam ini sungguh luar biasa. Benarkah? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan dibunuh jika kamu tidak melakukan ketidakadilan? Zulong juga membuka mulutnya, dan suaranya langsung mencapai dunia dewa jahat. Hahaha, Zulong, kamu sudah hidup begitu lama, dan kamu masih percaya omong kosong semacam ini. Konyol dan menggelikan. Nenek moyang ras alien mencibir. Dia menghadapi Zulong dari kejauhan dan mengendalikan semua yang ada di medan perang pada saat yang bersamaan. Medan perang Buiksu dan Lian Jiecheng sangat sengit. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak mencurahkan sarangnya. Untuk sementara, sulit membedakan pemenang dari pecundang. Perang ini berlangsung 7 hari. Di kedua sisi, banyak orang kuat telah jatuh di medan perang ini. Zundi, Sudi, Zendi, Dadi, ada banyak kematian dan cedera. Bahkan di surga, banyak orang tewas dalam pertempuran. Dua perbatasan kota medan perang, Huangling, Longchen, mereka berlumuran darah, tubuh muncul serangkaian luka, ganas dan mengerikan. Setelah 7 hari perang, mereka masih hidup. Berkat praktik kitab suci kuno yang abadi dan mengambil buah kehidupan, mereka dapat bertahan. Kalau tidak, mereka akan jatuh. Membunuh.
Mereka meraung dan terus membunuh dewa-dewa jahat. Mata mereka merah. Hari-hari ini, mereka telah melihat banyak guru surgawi mati, beberapa di antaranya mereka kenal, tetapi sekarang, selamanya tinggal di tanah ini. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengatasi krisis ini adalah dengan membunuh semua dewa jahat. Hampir. Leluhur asing berbisik, lalu melambaikan tangannya, dan rune batu giok terbang keluar. Segera, pasukan teror pergi ke medan perang kedua kota. Tentara pemecah surga dari klan dewa jahat keluar. Zulong, yang jauh dari surga, juga yang pertama merasakannya. Berharap untuk memblokirnya. Zulong berbisik, lalu ada pesan. Di medan pertempuran dua kota perbatasan, orang-orang bertempur. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kemudian orang-orang melihat awan gelap mengalir ke sisi ini. Ada pasukan besar lainnya. Tentara ini, dengan populasi 100.000, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puluhan juta di medan perang. Namun, momentum yang memancar darinya menakutkan dan menakutkan, yang membuat semua orang gemetar. Membunuh. Membunuh. Orang-orang dari pasukan pemecah langit meraung, dan 100.000 pasukan, seperti banjir yang bergulung, bergegas menuju medan perang. Kesempatan pembunuhan dingin membuat orang terengah-engah. Itu adalah pasukan pemecah langit. Ayo menyingkir. Orang-orang dari klan dewa jahat mengenali legiun legendaris dan memberi jalan bagi pasukan penghancur langit. Pasukan penghancur langit datang langsung ke pasukan surga. Wah, wah. 100.000 serangan pecah dari tentara pemecah langit dan membunuh tentara surgawi. Tiba-tiba, tentara surga terbunuh, dan puluhan ribu orang terbunuh seketika. Ada apa? Betapa mengerikan. Tentara surga terkejut. Membunuh. Pasukan penghancur langit terlalu kuat, di mana ia melewatinya, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, membunuh dan melukai banyak orang. Sialan, klan dewa jahat, ada pasukan seperti itu. Di langit, banyak kaisar surgawi terkejut. Beberapa kaisar surga menembak ke arah legiun pemecah langit, tetapi beberapa dari mereka menyerang mereka, dan beberapa dari mereka dibunuh secara langsung. Mengerikan, sungguh mengerikan. Tangan kaisar juga langsung terbunuh dalam hitungan detik. Itu di luar kemampuan kita untuk menyerang pasukan pemecah langit. Beberapa dewa jahat mencibir. Pasukan langit yang rusak, pasukan paling mengerikan dalam legenda kuno klan dewa jahat. Hanya ada 100.000 orang dalam pasukan ini, tetapi semuanya adalah orang-orang kuat di atas wilayah Kaisar Agung. Di antara mereka, ada 5.000 orang di atas Kaisar Surga. 95.000 kaisar, 5.000 kaisar surgawi, kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah pasukan pemecah langit. Brengsek. Para dewa di sisi batas surga ini semuanya terlihat gila. Mempersiapkan. Saat ini, Komandan Legiun Pemecah Langit telah mengeluarkan perintah. Segera, pasukan dari 100.000 Legiun Pemecah Surga mulai membentuk barisan besar. Beberapa dari mereka terbang tinggi, beberapa di tanah, diatur dalam posisi yang indah, dengan nafas satu sama lain berpotongan dan kekuatan mereka menyatu. Raksasa besar muncul di antara langit dan bumi. Raksasa ini terlalu besar, berdiri tegak di langit dan bumi. Itu beberapa kali lebih besar dari klan janggut raksasa. Beberapa dari mereka ada di kepala raksasa dan beberapa di kaki raksasa itu. Kekuatan mereka menyatu menjadi raksasa ini. Ledakan. Raksasa ini melangkah keluar dari langit untuk menghalangi matahari dan menginjakkan kaki di pasukan surga. Tidak baik. Long Chen, Huang Ling dan mereka berada dalam lingkup tangga raksasa. Tekanannya terlalu mengerikan untuk dilawan. Begitu mereka mundur, mereka akan dihancurkan. Apakah kita akan mati di sini? Long Chen, Huang Ling dan lainnya, mau tidak mau muncul dengan ide ini. Namun, saat ini, mereka tiba-tiba muncul gelembung transparan, menutupi mereka, lalu mereka terkejut dan menghilang di sini. Ledakan. Di bawah kaki raksasa, ribuan orang kuat di surga telah pergi. Tapi 100.000 mil jauhnya, Chen yang panjang dan wajah mereka putih. Bab 2547. Huang Ling, Long Chen, mereka melihat ke langit jauh yang diinjak-injak sampai mati, wajahnya putih. Jika mereka ada di sana, mereka akan mati. Bubble, kamu menyelamatkan kami lagi. Mereka melihat seorang gadis kecil. Ini gelembung. Baru saja, Bubble yang membantu mereka keluar dari area tersebut. Ini sangat kuat. Aku hampir terhalang oleh kekuatan itu dan tidak menyelamatkanmu. Gelembung wajah, juga menunjukkan warna ketakutan. Ledakan. Setelah raksasa itu turun, dia meninju. Pukulan ini tidak ditujukan ke tanah, tetapi ke ketinggian, kepada mereka yang bertempur di langit. Tinju besar berguling di atas kehampaan, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Blokir. Setidaknya ada ratusan kaisar surga. Mereka bergandengan tangan untuk meledakkan serangan terkuat dan meniup tinju ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan padat terdengar terus-menerus. Namun, serangan ratusan kaisar surgawi sama sekali tidak berguna.
Mereka dihancurkan oleh tinju, seperti kembang api yang mekar, ratusan kaisar surgawi mundur dengan liar, bahkan puluhan tubuh Tiandi langsung meledak dan jatuh di tempat. Mengerikan, mengerikan. Brengsek. Ada dewa di surga, mereka ingin keluar dari langit untuk memblokir tentara. Namun, para dewa dari klan dewa jahat mengganggu mereka. Akhirnya, ada dua dewa melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan lawan mereka dan bergegas menuju pasukan pemecah langit. Membunuh. Kedua demigod itu habis-habisan menyerang dengan dua jurus. Sebuah tombak menembus langit dan membunuh raksasa yang terkondensasi dari langit yang menghancurkan legiun. Selain itu, ada pedang yang menerangi langit dan membelah langit dan bumi menjadi dua. Tangan setengah dewa bisa mengagetkan langit. Ledakan, ledakan. Raksasa itu sangat lugas. Dia melontarkan dua pukulan dan menyerang kedua demigod itu. Antara langit dan bumi, ledakan dahsyat terjadi. Tombak dan pedang bergetar dengan liar, dan kemudian mereka langsung terguncang. Kedua dewa surga mundur dengan liar. Wajah mereka putih, dan sudut mulut mereka mengeluarkan darah. Kuat, terlalu kuat. Susunan pertempuran yang terdiri dari pasukan pemecah langit sangat kuat. Kedua dewa itu bergandengan tangan, dan mereka berdua dipukul mundur dan terluka parah. Kalian berdua ingin bersaing dengan pasukan penghancur langit. Kalian tidak bisa menahan diri. Setengah dewa dari keluarga dewa jahat mencibir, dan tubuhnya berkelebat, menghalangi di depan para dewa di surga. Mereka tahu betul bahwa ada dewa di pasukan pemecah langit. Semi-dewa, puncak Tiandi, 6 bintang, Tiandi, Wuxing Tiandi. Ada pemain kuat di semua level. Formasi susunan besar terlalu kuat untuk bisa bersaing dengan satu atau dua dewa. Namun, mereka tidak akan membiarkan para dewa surga menghalangi tindakan legiun surgawi. Ledakan. Raksasa itu akan terus menembak dan membunuh yang kuat di surga. Pada saat ini, ada lebih dari selusin pria tua berambut putih di kejauhan, berkedip cepat dan mendekati legiun yang menghancurkan langit dalam sekejap. Berikan padaku. Lebih dari selusin orang tua dengan rambut putih minum serempak dan menghembuskan nafas yang kuat dan tiada taraf. 10 lelaki tua ini, yang paling lemah, adalah puncak surga, di antara mereka ada tingkat setengah dewa. Mereka semua adalah sesepuh dari komunitas penjara. Kemudian, mereka bersinar, dan dari mereka terbang 9 loh batu. Monumen penjara. 9 prasasti penjara, 1 prasasti utama dan 8 prasasti wakil. Begitu 9 prasasti penjara terbang keluar, mereka tumbuh dengan cepat lebih besar dan lebih besar dari pegunungan. 9 prasasti penjara membentuk barisan penjara yang besar dan menekan raksasa yang terdiri dari pasukan pemecah surga. Raksasa itu juga mencambuk monumen penjara. Ledakan. Deru teror terdengar, monumen penjara bergetar, dan terbang kembali. Namun, raksasa yang dikumpulkan oleh pasukan pemecah langit juga gemetaran dan mundur. Diblokir. Prasasti penjara, menghalangi raksasa, kedua sisi sama rata. Tentara surga sangat bersemangat dan semangat mereka meningkat pesat. Prasasti penjara, penuh kebencian. Raja tua dan raja pertama dari klan dewa jahat juga sangat marah. 9 prasasti penjara kota utuh meledak dengan kekuatan luar biasa, menghalangi pasukan pemecah langit. Mengaum. Raksasa itu, meraung, menginjak tanah, dan tinjunya terus bermunculan. Menekan. Lebih dari selusin tetua komunitas penjara, dengan rambut berkibar, bersama-sama mengendalikan prasasti penjara dan terus menekan pasukan pemecah surga. Kedua belah pihak terus bertabrakan dan mengaum, dan area ini terus berguncang. Kedua belah pihak dalam keadaan cemas, dan sulit untuk membedakan antara kedua belah pihak. Nah, Mercer, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Di tengah, suara leluhur. Wajah leluhur alien agak jelek, lalu cahaya dingin meledak. Zulong, apakah kamu lupa membunuh hatimu? Bahkan jika orang lain diblokir, lalu apa? Begitu kamu membunuh hatimu, semua usahamu akan sia-sia. Nenek moyang alien mencibir. Wajah Zulong bermartabat. Yang paling dia khawatirkan adalah membunuh leluhur suci. Nenek moyang suci hati pembunuh belum muncul. Diperkirakan dia memanfaatkan waktu untuk sembuh. Setelah pulih, siapa yang dapat memblokirnya? Satu-satunya harapannya adalah Luming dapat membuat terobosan cepat. Zulong, apakah kamu belum melakukannya? Nenek moyang yang aneh, tiba-tiba berbicara. Mata Zulong bergerak dan dia tidak berbicara. Kamu ingin menunda waktu dan menunggu Luming menerobos. Jika tidak, kamu harus berjuang untukku. Hanya dengan membunuhku atau melukaiku kamu dapat memiliki kesempatan untuk berhenti membunuh hatiku. Namun, kamu tidak melakukannya sekarang, haha. Nenek moyang ras alien mencibir dan melihat pikirannya sekilas. Zulong tetap diam. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi satu sama lain dengan kelihayan nenek moyangnya. Namun, tidak mudah bagi Luming untuk mempraktikkan cara dominasi dan menerobos surga. Meski begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Putus asa, Zulong. Nenek moyang ras alien berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung bergerak dan menghilang. Dia bolak-balik melalui kehampaan dan langsung pergi ke surga. Mengaum. Naga leluhur mengucapkan nyanyian naga.
Dalam sekejap, dia mengubah dirinya menjadi naga sungguhan yang sangat besar, merobek kehampaan dan membunuh leluhur alien. Ledakan. Dua orang, dalam kehampaan gelap abadi, bertabrakan, menimbulkan gelombang mengerikan yang tak tertandingi. Untungnya, kedua orang itu berada dalam kehampaan gelap bertabrakan, jika di luar, kehancuran nyata langit dan bumi. Membunuh. Naga itu meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Tubuh besarnya berputar dengan kecepatan luar biasa dan membunuh leluhur alien. Dia adalah pria besar dan tinggi dengan rambut emas panjang. Matanya terbuka dan tertutup. Dia tidak lemah sama sekali. Dia berkelahi dengan Zulong. Di zaman kuno, mereka berjuang hidup dan mati. Perang itu sangat tragis, dan keduanya melukai asal-usul kehidupan. Oleh karena itu, untuk sarana masing-masing, juga tahu seperti telapak tangan, untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan pemenang atau pecundang. Zulong, kamu tidak bisa menghentikanku. Kalian semua akan mati sia-sia setelah bertahun-tahun kamu menyegel langit. Nenek moyang suci ras alien meraung, dan dalam sekejap, dia bertarung dengan naga selama ratusan gerakan. Zulong tidak berkata apa-apa dan melakukan yang terbaik. Bab 2548. Bunuh hati, jangan lakukan saat ini, kapan kamu akan menunggu? Selama perang, suara nenek moyang alien kembali ke dunia jahat. Ledakan. Gunung suci dunia dewa jahat tiba-tiba menyemburkan teror, dan kolom cahaya berdarah naik dari langit. Kemudian, sesosok muncul di kolom darah. Ini adalah seorang lelaki tua, kurus dan kurus, berlumuran darah, kepala darah beterbangan, di sekujur tubuh dipenuhi dengan peluang pembunuhan yang mengerikan. Kesempatan membunuh ini sepertinya membunuh semua makhluk hidup di dunia. Bunuh, 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 bunuh semua makhluk di surga. Suara dingin dan menusuk datang dari mulut lelaki tua itu. Bunuh hati. Zulong terlihat sangat jelek. Dari pencapaiannya, wajar untuk melihat sekilas bahwa meskipun orang bijak yang membunuh hati belum pulih ke kondisi puncak, dia juga telah melangkah ke ranah dewa perang dan memiliki kekuatan tempur dewa perang. Ada dewa prajurit ekstra dalam keluarga dewa jahat. Siapa yang bisa menghentikannya? Demigod, tampaknya, hanya selangkah lagi dari alam roh bela diri, tetapi kekuatan tempurnya jauh dari tingkat seni bela diri. 10 atau bahkan 20 dewa bukanlah saingan dewa pejuang. Sua. Sixin Sengzu langsung merobek kekosongan. Saat berikutnya, dia muncul di medan perang di dua kota perbatasan. Nafas tubuhnya, menyebar ke seluruh dunia, menyebar ke segala arah, menekan hati setiap orang. Itu ayah baptis yang membunuh hati. Semua orang dari klan dewa jahat sangat gembira. Sebaliknya, di sisi surga, wajah semua orang berubah dengan liar. Bahkan jika banyak orang belum pernah mendengar nama Sixin Sengzu, nafas yang dipancarkannya terlalu menakutkan untuk dilawan. Lebih mengerikan dari demigod. Sialan, ayah baptis dipulihkan. Kaisar Zun dan yang lainnya memberontak semuanya dalam keadaan gila dan seru. Hahaha, kamu sudah tamat. Bapa suci dari hati yang mati akan dipulihkan, dan surga akan dihancurkan. Lihat dirimu, bagaimana cara memblokirnya. Raja-raja tua dari klan dewa jahat tertawa satu persatu. Membunuh. Membunuh hati leluhur suci untuk diminum, ide pembunuhan tanpa akhir meledak, seperti gelombang kejut, menyapu segala arah. Puff, puff. Di surga, banyak ahli langsung memuntahkan darah. Beberapa orang, setelah memuntahkan seteguk darah, langsung jatuh tanpa nafas. Bunuh, bunuh, bunuh. Beberapa orang, lalu gila, raungan gila, mata merah, jenderal gila membunuh rekan seperjuangannya. Namun, orang-orang dari klan dewa jahat baik-baik saja. Itu hanya raungan. Ini adalah kerugian besar bagi surga sebelum selesai. Banyak dari mereka mengalami demoralisasi, ketakutan, dan bahkan mundur. Dia membunuh sejumlah besar makhluk surgawi. Begitu dia menarik napas, darah tak berujung tersedot ke mulutnya. Peluang membunuh di tubuhnya bahkan lebih berat. Dia melihat sekeliling dengan mata merah darahnya, dan kemudian jatuh ke tablet penjara. Hantu tua penjara, kali ini, aku akan benar-benar menghancurkan prasasti penjara yang kamu tinggalkan dan keturunanmu. Semuanya akan mati dan menjadi makananku. Suara dingin dan kasar terdengar. Pada tahun-tahun itu, kedua orang itu bertempur dan mati bersama. Namun, orang bijak itu akhirnya mengambil kesempatan untuk membiarkan seutas darah mengalir ke tubuh umat manusia dan bersembunyi, berencana untuk bangun lagi suatu hari nanti. Namun, pendiri penjara kota, melihat tujuannya, membiarkan roh prasasti utama tablet penjara Zen masuk ke dalam tubuh manusia dan bersembunyi. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Teran adalah leluhur Luming, leluhur di zaman kuno. Setelah sekian lama, bagi generasi Luming, prasasti Zenyu dan darah Sengzu, keduanya terbangun dari tubuh Luming. Luming masih tidak akan membiarkan Luming menggantikannya. Oleh karena itu, orang yang paling dibenci adalah leluhur penjara Zen. Saat ini, dia bisa membayangkan suasana hatinya saat melihat prasasti penjara. Membunuh. Sasiang Sengzu bergegas langsung ke prasasti Zenyu.
Saat tangannya yang besar dieksplorasi, dia berubah menjadi telapak tangan yang besar dan tak tertandingi dan menepuknya ke arah prasasti penjara. Ledakan. 9 prasasti penjara, getaran gila, terlempar ke belakang, lebih dari selusin penatua di dunia penjara, tubuh syok gila, punggung, seteguk darah menyembur. Meski belum sepenuhnya pulih, Sixin Sengzu juga telah pulih menjadi kekuatan alam Wushan. Kekuatan tempurnya masih di atas raksasa yang dikumpulkan oleh pasukan pemecah langit. Dengan satu gerakan, dia melukai lebih dari selusin tetua komunitas penjara. Setelah membunuh hati leluhur suci untuk menyerang, kemudian, ada gerakan lain untuk menyerang. Pada saat yang sama, raksasa yang diubah oleh pasukan penghancur langit juga telah bergerak, bekerja sama dengan leluhur suci pembunuh hati, untuk menghancurkan prasasti penjara kota. Siap-siap. Saat ini, seorang sesepuh dari komunitas penjara mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Tentu saja, ada lebih dari satu dewa di dunia penjara, tetapi beberapa dari mereka berada di udara tinggi untuk bergandengan tangan dengan para dewa surga untuk melawan raja tua dari keluarga dewa jahat. Bagus. Para tetua lainnya di dunia penjara semuanya menunjukkan pandangan tegas. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lebih dari selusin penatua di komunitas penjara memiliki nafas yang lebih kuat. Mereka dipenuhi dengan lampu merah darah, seolah terbakar. Kemudian, lebih dari selusin tetua lingkaran penjara kota berubah menjadi lebih dari selusin lampu darah dan terbang ke prasasti penjara. Pada akhirnya, 9 prasasti penjara berubah menjadi satu, tetapi volumenya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Lebih tua. Di medan perang, banyak orang di komunitas penjara tidak bisa menahan tangis kesedihan saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa lebih dari selusin tetua ini membakar hidup mereka sendiri untuk merangsang prasasti penjara kota dengan esensi kehidupan mereka sendiri, untuk mengerahkan kekuatan paling kuat dari prasasti penjara Zen. Dan mereka sendiri, tapi benar-benar jatuh. Ledakan. Saat ini, raksasa yang diubah oleh pasukan pemecah langit itu menghantam prasasti penjara, tetapi dihantam bola-balik oleh kekuatan anti kejut yang kuat. Pada saat yang sama, sesosok muncul di prasasti penjara. Itu adalah penampilan seorang lelaki tua, dengan negeri dongeng dan momentum yang luar biasa. Leluhur, itu leluhur. Seseorang di komunitas penjara berseru. Banyak orang seperti dua kacang polong di kota. Telah melihat potret orang tua di penjara. Hei, hantu tua penjara hanyalah tanda yang tak terhapuskan yang melekat pada prasasti penjara. Hari ini, aku akan menghapusmu sepenuhnya. Membunuh hati cibiran leluhur suci, melangkah keluar, menuju monumen penjara kota untuk membunuh. Di prasasti penjara kota, sosok ayah tua dari penjara melangkah keluar selangkah demi selangkah dan membunuh leluhur suci dari hati pembunuh. Kedua orang itu bertabrakan dengan sengit dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, prasasti penjara kota terbang ke pasukan pemecah surga dan menekannya. Untuk sementara, legiun pemecah langit dan leluhur suci diblokir, yang sangat meningkatkan moral pihak surga. Hei, gumpalan tanda, pikir bisa menghalangiku, konyol. Di tangannya, manik berdarah muncul, mengirimkan gas berdarah yang kuat, ke arah leluhur tua penjara. Sekejap mata, dua orang melawan puluhan jurus. Lagi pula, leluhur penjara Zen hanyalah jejak-jejak. Terlebih lagi, prasasti penjara Zen harus berurusan dengan pasukan langit yang hancur, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Setelah beberapa lusin gerakan, dia benar-benar dikalahkan oleh orang bijak yang jahat. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Bab 2549. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 gerakan. Menyentuh. Tanda leluhur tua penjara dikalahkan, dan dia dipukuli oleh leluhur suci dari hati yang mati. Tubuhnya ilusi untuk sementara waktu, seolah-olah dia akan melompat keluar kapan saja. Tidak baik. Semua makhluk di surga yang menyaksikan semua ini terlihat sangat jelek dan putus asa. Benarkah tidak ada yang bisa berhenti membunuh hati leluhur suci? Surga ditakdirkan untuk dikalahkan, dihancurkan. Mereka tidak mau, tetapi kekuatan mereka terbatas. Penjara tua, ayo singkirkan itu. Membunuh hati leluhur suci melolong, lebih kuat, menuju penjara kota leluhur terus meledak untuk membunuh. Menyentuh. Nenek moyang penjara dipukul lagi, dan tubuhnya hampir melompat keluar. Nafasnya lemah. Karena kebutuhan, leluhur tua dari penjara kota hanya dapat memanggil prasasti penjara kota untuk bersama-sama melawan leluhur Sein jantung pembunuh. Namun, dengan cara ini, pasukan pemecah surga tidak memiliki lawan. Mengaum. Raksasa yang menghancurkan tentara langit meraung dan membunuh leluhur penjara. Tanda leluhur Zenyu dan prasasti Zenyu digabungkan untuk melawan raksasa yang diubah oleh leluhur bijak yang membunuh hati dan legiun pemecah surga. Mereka masih bukan saingan, dan benar-benar ditekan. Ledakan, ledakan. Prasasti penjara terus-menerus dipukul dan diguncang. Klik. Terdengar suara dari prasasti penjara, yang mengejutkan semua orang. Prasasti penjara, tidak bisa menahan, di atas, ada retakan. Hehe, hancurkan untukku, aku ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Ayah baptis itu mencibir.
Semua orang di surga berat di hati mereka. Luming. Zulong mendesah bahwa Luming belum membuat terobosan. Zulong, kamu pasti akan kalah. Nenek moyang ras alien mencibir. Di puncak Long Huang Feng, Luming masih duduk bersila. Nafasnya berfluktuasi dan dia setia pada kultivasi. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dan bayangan di udara, dan sesosok tubuh muncul, tapi itu adalah si Enyansing. Luming, kuharap aku bisa meluangkan waktu untukmu tepat waktu. Si Enyansing bergumam, lalu berbalik dan melangkah, dan menghilang. Di medan pertempuran dua kota perbatasan, Saksin Sengzu dan Tentara Langit yang hancur bergandengan tangan, dan prasasti penjara dipukul beberapa kali, dan beberapa retakan muncul di atasnya. Prasasti penjara kota rusak, dan kekuatannya lebih lemah, dan tidak dapat menahan serangan leluhur dewa pembunuh dan tentara pemecah surga. Rusak, berikan aku yang rusak, satu-satunya bukti aku ingin kamu tetap di dunia, semuanya hilang. Saksin Sengzu tertawa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi darah, yang berubah menjadi cahaya pedang berdarah, dan terus-menerus dipotong menjadi tablet penjara. Pada saat yang sama, dia memanipulasi manik darah, dan mengeluarkan cahaya darah dengan kekuatan luar biasa. Namun, pada saat ini, cahaya hitam tak berujung muncul di atas kepalanya, berubah menjadi bunga teratai hitam besar dan menekannya. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, kamu akan mati. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang berdarah meledak dan membombardir teratai hitam. Ledakan. Dengan raungan sengit, bunga teratai hitam itu diserang dan diterbangkan, tetapi tidak dikalahkan seperti yang diharapkan oleh Saksin Sengzu. Teratai hitam terbang kembali, dan saat berikutnya, ada sosok di atas teratai. Seorang wanita muda, gaun hitam panjang, anggun, dunia yang cantik. Itu diblokir. Itu sebenarnya memblokir serangan membunuh leluhur suci. Banyak orang terkejut. Ini adalah keberadaan alam roh bela diri. Bahkan jika kamu menyerang secara acak, bukan orang biasa yang bisa menghentikannya. Bahkan jika itu adalah setengah dewa, sulit untuk menolaknya. Tapi tadi, pukulan membunuh leluhur suci hati diblokir. Dengan baik. Saksin Sengzu sendiri juga tertegun. Kemudian matanya dipenuhi cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya terkondensasi menjadi pedang darah yang mengejutkan langit. Dia memotong di teratai hitam. Menyebarkan. Suara jernih terdengar, teratai hitam tiba-tiba tersebar, berubah menjadi kelopak hitam, setiap kelopak, berubah menjadi pedang, terus-menerus dibombardir untuk membunuh jantung leluhur suci pedang darah. Kong, kong. Antara langit dan bumi, sepertinya ada pedang yang bertabrakan satu sama lain, dan suara pedang bergema di bumi. Meskipun pedang hitam Ki terus-menerus dipatahkan, cahaya pedang berdarah yang dipotong oleh Saksin Sengzu akan melemah setelah setiap pedang hitam Ki dipatahkan. Ketika roh pedang hitam terakhir hancur, cahaya pedang darah untuk membunuh orang bijak jantung kurang dari 1 dari 10, yang dengan mudah diblokir oleh wanita itu. Diblokir lagi. Kali ini, benar-benar membunuh leluhur suci. Banyak orang terkejut. Siapa wanita ini? Dia sangat kuat sehingga dia bisa memblokir serangan leluhur pembunuh. Begitu, itu Si Enyansing, istri Luming, Si Enyansing. Apa, istri Luming sangat kuat tak terhitung banyaknya orang, sangat terkejut. Banyak orang tahu bahwa Luming mampu bertarung dengan dua dewa dari ras lain sebelumnya, yang tak tertandingi dan cemerlang. Namun, kini istrinya, meski lebih mengerikan, sebenarnya bisa bertarung dengan hati yang membunuh Tuhan, ini juga luar biasa. Bagaimana mungkin, dia hanya negara setengah dewa. Bagaimana dia bisa memblokir serangan leluhur pembunuh itu? Raja pertama dan raja-raja tua itu sangat terkejut. Mereka dapat melihat bahwa alam Si Enyansing adalah dewa, tetapi kekuatan pecahnya perang luar biasa, jauh di atas mereka. Ya, sekarang, kultivasi Si Enyansing telah mencapai kondisi setengah dewa. Si Enyansing telah berada di Pulau Huangquan selama hampir 200 tahun, dan telah keluar dari Pulau Huangquan selama lebih dari 200 tahun. Dengan bantuan buah kehidupan, kultivasi Si Enyansing telah mencapai kondisi setengah dewa. Selain itu, kekuatan tempur Si Enyansing jauh melampaui orang biasa, dan sangat kuat. Pada awalnya, ketika Si Enyansing berada di wilayah Tian di Bintang 5, dia mampu mengalahkan seorang kaisar puncak. Sekarang, Si Enyansing telah mencapai tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya secara alami jauh lebih unggul dari dewa lainnya. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi nenek moyang ras lain dan Zulong juga terkejut. Apakah dia begitu kuat? Di medan perang, Huang Ling, Qiu Yue, menatap Si Enyansing dari jauh, mendesah dalam hatinya. Ah, bunuh, bunuh, bunuh. Si Enyansing memblokir dua gerakan berturut-turut untuk membunuh leluhur Seng jantung, yang merangsang pikiran membunuh dan kekejamannya. Dia meraung dengan liar dan membunuh Si Enyansing, sama sekali mengabaikan tablet penjara. Prasasti penjara, di sisi lain, bertarung dengan raksasa yang diubah oleh pasukan pemecah langit. Menyentuh, menyentuh. Si Enyansing dan Saksin Sengzu bertarung beberapa jurus lagi. Meskipun Si Enyansing tertinggal dan diserang berulang kali, dia masih memblokir serangan itu. Banyak orang kagum.
Mereka mengerti bahwa kekuatan bertarung Xian Yanxing benar-benar luar biasa, dan telah melampaui para dewa lainnya. Meski bukan lawan yang membunuh hati, dia sudah bisa bertarung. Demigod lainnya, aku khawatir mereka akan dibunuh dengan satu gerakan dan kedua. Mati untukku. Membunuh hati leluhur suci lebih gila, akan berada di tangan manik-manik berwarna darah, meledak. Manik berdarah ini adalah senjata yang melampaui cara perang surga. Itu dikendalikan oleh orang suci hati yang terbunuh, dan itu adalah teror yang kuat. Rusak. Xian Yanxing minum dan jari-jarinya tercetak. Di sekeliling tubuhnya, bunga teratai hitam tak berujung muncul. Semua bunga teratai hitam ini berubah menjadi lampu pedang dan memotong jantung leluhur yang membunuh. Bab 2550. Manik yang membunuh leluhur suci itu berdarah seperti gunung. Itu meledak dengan cahaya berdarah. Kekuatannya sangat mengerikan. Xian Yanxing memadatkan roh pedang teratai tak berujung untuk bertarung melawan orang bijak pembunuh jantung. Namun, Xian Yanxing tidak sebaik leluhur Sein jantung pembunuh. Pedang teratai tak berujung kini dikalahkan, dan cahaya merah darah hampir menyapu Xian Yanxing, membuat bentuk tubuhnya mundur. Siapa kamu? Kamu bukan dari dunia ini. Xiexin Zhengzhu menatap Xian Yanxing, dengan sedikit keterkejutan di mata merah darahnya. Begitu dia mulai, dia merasa bahwa latihan dan kekuatan kendali Xian Yanxing bukanlah kekuatan dunia sama sekali. Siapa aku? Kamu tidak berhak tahu. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa kamu, di dunia ini, bunuh kamu, tidak ada yang tahu, bunuh. Membunuh minuman dingin leluhur suci hati, cahaya darah di tubuh lebih kental, cahaya darah tidak masuk ke manik warna darah, biarkan manik warna darah bergetar hebat. Mengaum, mengaum. Di manik-manik berwarna darah, raungan tiba-tiba, dan kemudian, iblis besar, keluar dari manik-manik darah. Iblis ini, ditutupi dengan sisik dan taring merah darah, penuh dengan darah merah. Di belakangnya, ada sepasang sayap merah darah, terbentang untuk menghalangi sinar matahari. Membunuh. Iblis meraung dan membunuh Xian Yanxing. Iblis di jurang, hanyalah iblis yang tidak mengalir masuk. Mulut dingin Xian Yanxing, di sekitar tubuh, muncul cahaya pedang dingin, membunuh iblis merah darah. Mengaum. Iblis meraung, sayap mengepak, angin kencang menyapu Xian Yanxing. Di sisi lain, Xiexin Zhengzhu juga mulai, cahaya pedang merah darah terbentuk dan dipotong ke Xian Yanxing. Menghadapi serangan dari kedua belah pihak, Xian Yanxing bahkan lebih tak terkalahkan. Cahaya pedangnya dengan cepat dikalahkan. Menyentuh. Cahaya pedang merah darah membunuh leluhur suci memotong Xian Yanxing. Meskipun Xian Yanxing memadatkan teratai hitam untuk melindungi tubuhnya tepat waktu, dia masih meledak, tubuhnya bergetar, dan sedikit darah keluar dari mulutnya. Zulong, kamu tidak punya harapan. Jika kamu tidak bergabung dengan Dewa Perang, kamu akan sia-sia. Sulit untuk membedakan antara gelap dan gelap. Wajah Zulong tidak tampan. Dia tidak berbicara, dia hanya terus menyerang. Prasasti penjara, karena sebelumnya telah rusak parah, hanya tidak dapat dipisahkan dari pertempuran pasukan pemecah langit. Haha, mati. Apapun kamu, jika kamu melawanku, kamu akan mati. Xiexin Zhengzhu tertawa dan mengendalikan iblis merah darah untuk membunuh Xian Yanxing. Tapi saat ini, kekosongan terbelah, cahaya pedang seperti susu, terpotong ke iblis. Cahaya pedang ini penuh dengan cahaya suci, dan kekuatannya sangat luar biasa. Iblis terbunuh oleh cahaya pedang secara tidak sengaja, dan salah satu sayapnya langsung terpotong. Iblis meraung, dan tempat dia dipotong terus mengeluarkan suara mendesis yang membakar. Tampaknya cahaya pedang memiliki efek menahan dirinya. Cahaya, sialan, apa yang terjadi? Membunuh hati leluhur suci. Iblis yang tidak masuk ke sungai. Jika aku biasa menghembuskan nafasku, aku bisa membuatnya menghilang. Tiba-tiba, suara dingin keluar. Seorang wanita seperti dua kacang polong dalam gaun putih, terlihat persis seperti Xian Yanxing. Xian Yanjun. Kamu. Orang bijak yang tak berperasaan memandang Xian Yanjun dan Xian Yanxing, dan matanya lebih terkejut. Aku tidak menyangka bahwa kamu melahap ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan aku terkejut bahwa kultivasimu dapat dipromosikan ke keadaan setengah dewa dengan begitu cepat. Xian Yanjun tidak melihat pembunuhan leluhur suci, tetapi melihat Xian Yanxing dan berkhotbah. Aku tidak akan ditinggalkan olehmu, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendiri. Xian Yanxing menanggapi. Apakah itu? Apakah kamu percaya diri, tetapi kamu sebaiknya berurusan dengan orang ini terlebih dahulu? Xian Yanjun terkekeh dan memancarkan cahaya susu ke seluruh tubuhnya, seperti seorang dewi yang mendekati dunia, suci dan tanpa noda. Bunuh, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu datangi, mereka akan mati. Xiexin Zhengzhu meraung, memanipulasi iblis, dan dirinya sendiri, membunuh Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Mencacah. Begitu Xian Yanjun menekan tangan batu gioknya, bunga teratai putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, yang berubah menjadi pedang ki dan dipotong menjadi leluhur suci. Kultivasinya juga merupakan kondisi setengah dewa, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Xian Yanxing.
Apalagi gaya serangannya juga sangat mirip dengan Xian Yanxing. Saat Xian Yanjun mulai bertarung, Xian Yanxing juga mulai bertarung. Mereka bergandengan tangan untuk melawan dan membunuh kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan ini, pertempuran mendidih, membunuh hati orang bijak, diblokir oleh Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak sama-sama diblokir. Di medan perang, banyak orang terkejut melihat pemandangan ini. Namun, hati kedua belah pihak berbeda. Di sisi klan Dewa Jahat, mereka kaget dan sulit menerima. Di sisi lain, itu ekstasi. Hahaha, aku tidak menyangka masih ada master seperti itu di surga. Oke, bagus. Kaisar Kangluan tertawa, tetapi raja pertama sangat jelek. Xian Yanxing dan Xian Yanjun sangat kuat sehingga mereka jauh melampaui para dewa biasa. Mereka bergandengan tangan untuk menolak pembunuhan leluhur suci. Kekuatan seperti itu, terlalu mengerikan. Di surga, bisa dikatakan yang terkuat kecuali Zulong, tapi di masa lalu, mereka belum pernah mendengarnya. Tapi itu tidak masalah. Selama itu di sisi surga, tidak apa-apa. Hahaha, sepertinya semuanya di luar kendalimu. Zulong juga tertawa, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga. Awalnya, dia menggantungkan semua harapannya pada Luming. Tanpa diduga, ada dua pria kuat di sisi surga. Selama kamu bisa menahan hati yang membunuh, dan menunggu Luming membuat terobosan, pihak mereka akan memiliki peluang besar untuk menang. Pola perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya antara dunia dewa jahat dan dunia surga mungkin akan hancur. Sial, bagaimana bisa? Nenek moyang dari ras lain, juga meraung, jantungnya sangat terkejut. Tianji, bagaimana mungkin ada dua master seperti itu? Tampaknya mereka adalah saudara perempuan, tetapi keefektifan tempur mereka sangat kuat. Sebelumnya, berita itu tidak berguna, seolah-olah datang entah dari mana. Istri Luming, ini Luming lagi. Nenek moyang alien sangat marah. Pertempuran di medan perang, untuk sementara waktu, memasuki keadaan terpaku, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, pertempuran sengit, setiap saat, beberapa orang jatuh. Dalam perang kembali ke reruntuhan, Titans, Longikon, dan lainnya, sulit untuk membedakan hasil dari raja lainnya. Aku menekan itu. Dan berubah menjadi Noumenon, rune yang besar dan tak berujung terisi, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Seorang pria melawan dua raja alien tanpa kehilangan angin, bahkan menempati sedikit keuntungan. Kura-kura tua ini tidak menyangka akan menjadi begitu kuat setelah menembus demigod. Tidak jauh dari sana, Titan Lumikon cukup tidak menyenangkan untuk dipikirkan. Wang Huangfeng dan Luming telah berlatih. Ledakan. Tiba-tiba, Luming menarik napas luar biasa, dan matanya terbuka. Terima kasih sudah subscribe Penatua.